dan acara diakhiri dengan penampilan dari salah satu penyanyi ternama Indonesia yaitu Nela Karisma yang saat ini tengah membawakan lagu Rungkat. Ini kami melihat dari atas tribun bahwa Ganjar Pranowo, kemudian juga Puan Maharani, Yeni Wahid, dan juga Pranowo Anung, serta beberapa perwakilan dari partai pendukung dari Ganjar dan juga Mahfud sudah meninggalkan panggung. Nanti rencananya akan digelar konferensi pers yang akan digelar di lobi utama dari Stadion Gor Delta Sidoarjo. Acara berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam di Gelora Delta Sidoarjo, dan tadi kami mendengarkan secara langsung bagaimana orasi-orasi politik yang disampaikan oleh Yeni Wahid, kemudian juga Puan Maharani, dan diakhiri dengan Ganjar Pranowo. Yeni Wahid dalam orasi politiknya, saudara, menyampaikan kepada ribuan pendukung, relawan, dan juga simpatisan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk menjaga demokrasi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan memilih paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian orasi politik dilanjutkan dengan orasi dari Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud yaitu Puan Maharani. Dalam orasinya, Puan juga mengajak seluruh masyarakat yang hadir di Gor Delta Sidoarjo untuk mengawal demokrasi, kemudian juga mengawal Ganjar Mahfud untuk menang dan meraih suara banyak di Jawa Timur. Bahkan tadi di sela-sela orasi politiknya, Puan Maharani juga memperkenalkan cicit dari Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno, kemudian juga anak dari Puan Maharani yang juga ikut hadir dan juga memberikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini. Kemudian dilanjutkan dengan Ganjar Pranowo, di mana dalam orasinya, dalam sambutannya di hadapan ribuan pendukung, Ganjar Pranowo meminta agar seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur untuk tidak takut memilih paslon nomor urut 3, terutama para kepala daerah yang ada di Jawa Timur. Dari sambutannya ini, Ganjar Pranowo mendapatkan informasi bahwa ada semacam intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kepala desa di Jawa Timur untuk tidak memilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam Pilpres mendatang. Dan Ganjar Pranowo berpesan agar tidak takut dan terus mendukung, terus mengkawal suara paslon nomor urut 3 di Jawa Timur. Kemudian setelah melakukan orasi, Ganjar bersama dengan Puan Maharani, Yeni Wahid, dan juga ada istri Ganjar yang juga turut hadir di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Gelora Delta Sidoarjo, memberikan simulasi bagaimana cara mencoblos surat suara. Dan ketika Ganjar melakukan simulasi, ini mendapatkan sorak-sorai dan juga semangat dari para pendukung yang hadir untuk terus mengawal agar Ganjar Mahfud bisa menang dalam pemilihan presiden mendatang. Di Jawa Timur sendiri, target suara yang bisa diraih untuk Pilpres 2024 yaitu bisa mencapai 50%. Seperti itulah kira-kira yang disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah. Karena memang Jawa Timur ini menjadi battleground untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Bahkan juga dihimbau agar seluruh masyarakat tidak terpancing dengan paslon-paslon tertentu yang memberikan bansos atau sumbangan atau donasi apapun untuk memilih paslon tersebut. Masyarakat harus cerdas, masyarakat harus pintar memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden dengan melihat bagaimana visi misi dan juga apa saja program-program yang diusung. Salah satunya yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang mengusung sejumlah program untuk masyarakat, diantaranya adalah KTP Sakti, kemudian juga ada program insentif untuk guru ngaji dan juga untuk
para relawan yang ada di Posyandu yang ada di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Via Iman. Jika kita lihat memang saat ini sudah berakhir ya kampanye akbar, yakni hajatan rakyat Jawa Timur yang berlangsung di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sejauh ini juga kampanye akbar tersebut sudah berlangsung secara aman, kondusif, dan tentunya meriah. Saudara, dalam kesempatan ini, reporter Kompas TV Via Irmar juga tadi berkesempatan untuk mewawancarai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah. Dan berikut cuplikan wawancaranya. Saudara, kampanye akbar di Gelora Delta Sidoarjo untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD masih berlangsung hingga saat ini. Tadi Dewan Penasehat dari TPN Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah memberikan orasi politik di hadapan ribuan pendukung dan juga simpatisan, dan ini baru saja Puan Maharani juga menyampaikan orasi politiknya di hadapan para pendukung dan juga relawan. Seperti apa kampanye akbar ini berlangsung dan mengapa tema atau tajuk yang diangkat adalah hajatan rakyat. Sudah bersama kita pada hari ini Ketua DPD PDIP Jawa Timur ada Pak Said Abdullah. Baik, selamat sore Pak Said. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, acara kampanye akbar ini mengangkat atau bertajuk hajatan rakyat. Mengapa tema hajatan rakyat ini dipilih, Pak Said? Begini, kami dengan sengaja dari berbagai survei dan teman-teman kami, maka tema besar untuk Jawa Timur adalah kampanye akbar hajatan rakyat. Ingin mengembalikan diskursus publik bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang dibutuhkan oleh kita semua, adalah kepemimpinan yang merakyat, yang genuine, yang dari rakyat, yang berpihak kepada rakyat. Itu artinya hajatan rakyat, kalau kami memaknainya adalah sesungguhnya kita butuh untuk menghidupkan kembali keberpihakan kita kepada wong cilik. Inilah yang akan kita bangunkan. Wong cilik inilah yang akan dikatakan advokasi politik, kesadaran politiknya, agar wong cilik tidak terombang-ambing hanya oleh bansos, hanya oleh BLT tunai, yang memang itu kewajiban DPR dan pemerintah. Bukan sinterklas, bukan uang pribadi, tidak boleh menjadi personal, karena ini adalah APBN. Itulah yang akan kami bangunkan dari wong cilik, bahwa kita semua akan menghidupkan kesadaran wong cilik. Inilah kemudian kami mengambil tema hajatan rakyat. Pak Said, kemudian bagaimana cara PDI Perjuangan sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih capres dan juga cawapres sesuai dengan hati nuraninya, tidak bergantung pada bantuan atau mungkin sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pasangan tertentu terhadap masyarakat ataupun pendukung yang ada di Jawa Timur? Saya patut bersyukur karena 1 bulan terakhir Ganjar Mahfud di Jawa Timur rebound. Dari berbagai temuan survei, berbagai variannya tentu, dan setiap survei biasanya ada framing tertentu, itu bagi kami biasa-biasa saja, tapi trennya naik. Nah, rebound itu yang kami tangkap. Oleh karenanya kami kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat supaya tahu tentang program Ganjar Pranowo. Pertama yaitu KTP Sakti, 1 untuk semua, supaya rakyat tidak repot dan tidak ada dispute bagi penerima. Kemudian juga untuk yang hari ini akan disampaikan oleh Mbak Puan Maharani adalah insentif untuk kader Posyandu, insentif untuk guru ngaji dan agama-agama lainnya. Karena selama ini negara tidak pernah hadir pada 3 hal itu. Nah, kader Posyandu, guru ngaji dan agama lain
maka Ganjar Mahfud sangat peduli. Berharap masyarakat Jawa Timur ini bisa fokus terhadap visi misi dan juga program-program yang diusung oleh Ganjar Mahfud, seperti itu ya Pak Said ya. Jangan sampai masyarakat fokus urusan bansos lah. Bansos ini sesaat dan bansos tidak membuat rakyat kaya. Taruhan ayo di negara manapun, justru World Bank, Bank Dunia wanti-wanti terhadap bansos karena hampir tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya kalau mau bansos yes wajib, karena PDI Perjuangan, saya Ketua Banggar ya, saya mendorong penuh agar bansos 2024 lakukan penebalan 12 bulan. Jangan 6 bulan, jangan 3 bulan untuk kepentingan elektoral, itu tidak boleh. 12 bulan diturunkan per 3 bulan, pada saat yang sama disiapkan pemberdayaannya. Kalau sekedar bansos tanpa pernah ada pemberdayaan, maka rakyat tetap akan dikubangan kemiskinan. Pak Said, kemudian terkait tentang pemilih silent majority atau pemilih senyap yang kemudian jadi alasan kampanye akbar pertama kali diselenggarakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang membuat PDI Perjuangan ingin fokus terhadap pemilih senyap ini? Begini, temuan survei, semua lembaga survei, strong voters itu di kisaran 50% kok. Kalau di yang selebihnya swing voters. Itu artinya kalau mau jujur, silent majority kita masih banyak, masih lebar. Tidak ada satupun capres-cawapres yang bisa mengklaim bahwa karena surveinya tinggi tiba-tiba dia akan keluar sebagai pemenang. Belum tentu. Silent majority ini apakah termasuk dengan undecided voters yang kalau kita melihat dari survei Litbang Kompas ya beberapa waktu yang lalu, undecided voters itu begitu tinggi angkanya. Ini apakah juga menjadi salah satu silent majority yang menjadi fokus dari PDI Perjuangan sendiri, Pak Said? Ada pemilih yang masih kebingungan. Litbang Kompas itu kalau tidak keliru undecided-nya itu 28,7. Maka setelah kami telisik lebih dalam, ada belahan. Yang pertama kebingungan antara sikap PDI Perjuangan dan Presiden. Yang kedua memang bagian dari silent majority di dalamnya. Maka bagi PDI Perjuangan harus secara proporsional menempatkan, ngambil positioning bahwa kami berpihak kepada wong cilik. Temanya itu. Sesuai dengan tajuk acara yang diangkat, hajatan rakyat ya Pak Said ya. Oke, Pak Said, selain Jawa Timur nanti rencananya kampanye akbar akan diselenggarakan di provinsi mana lagi Pak Said? Setelah Jawa Timur kita akan tunggu jadwal kampanye dari TPN. Nampaknya kalau tidak keliru di Banyuwangi, habis Banyuwangi Kabupaten Malang, habis Kabupaten Malang Ngawi. Di antara 4 titik itulah. Tapi saya berharap supaya Jawa Timur itu digarap oleh Pak Mahfud MD. Pak Ganjar biar menggarap di tempat yang lain yang lebih membutuhkan Pak Ganjar. Bapak, terakhir Bapak, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Said terhadap seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama para pendukung, simpatisan dan juga relawan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk mengawal suara bahkan hingga menjadikan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini bisa meraih suara yang cukup tinggi di Jawa Timur? Kalau pemilihan umum kita yang akan datang 14 Februari berjalan dengan rasa aman, tentram, rakyat bahagia, rakyat senang, dilaksanakan secara jurdil, percaya deh, Ganjar Mahfud pemenangnya. Itu saja deh. Target suara yang ingin diraih di Jawa Timur untuk Pilpres khususnya berapa Pak Said kira-kira? Kalau Pilpres Jawa Timur kami tetap 50%. Optimis berarti Pak? Yes. Terima kasih banyak Pak Said atas waktunya. Baik saudara, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Said Abdullah selaku Ketua DPD dari PDI Perjuangan Jawa Timur bahwa masyarakat jangan sampai terhasut atau mungkin terpancing dengan bantuan, kemudian juga janji-janji manis yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden lainnya. Masyarakat harus fokus
terhadap visi misi dan juga program-program yang diusung oleh calon presiden dan juga calon wakil presiden yang maju dalam kontestasi politik 2024, termasuk salah satunya yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang menawarkan kartu Sakti, kartu Indonesia Sakti, kemudian juga insentif terhadap posyandu dan juga guru-guru ngaji. Via Irmar, Misbahul Munir, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Baik saudara, itu tadi kutipan wawancara dari jurnalis Kompas TV Via Irman dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Saif Abdullah yang mengungkapkan program-program yang dikemukakan dalam kampanye Akbar Ganjar Mahfud Hajatan Rakyat Jawa Timur beserta target-target pemenangan dan juga arahan himbauan kepada masyarakat untuk mengesampingkan dan juga turut memberantas money politik dan juga mengajak masyarakat untuk terus fokus kepada visi misi yang ditawarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Dan saat ini bisa disaksikan di layar kaca Anda, saudara, di Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur, masih berlangsung hiburan pertunjukan musik sesuai dengan tajuk dari kampanye Akbar ini, yakni Hajatan Rakyat Jawa Timur. Dan itu tadi, saudara, kita telah menyaksikan kampanye Akbar dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Hajatan Rakyat Jawa Timur, yang berlangsung dari Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan dilaksanakannya kampanye Akbar ini, diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan program-program unggulan dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, dan semoga kampanye ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Semua pihak saling menghargai dan menghormati agar pemilu dapat berjalan demokratis. Saya Egit Hapsari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Di pelosok negeri ini, ada cerita tentang seorang pemimpin yang lebih dari sekedar figur dalam balutan jas dan dasi. Seorang pribadi yang tidak hanya dikenal karena pidato dan janji-janjinya, tetapi karena kedekatannya dengan rakyat. Dialah Ganjar Pranowo. Bertemu Ganjar bukan hanya dalam sorak-sorai kampanye, tetapi dalam tatap muka di warung-warung kecil dan rumah-rumah penduduk, tempat ia tak segan menginap dan berbaur. Bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar, berdialog dari hati ke hati dengan rakyat. Ganjar bukan sekedar pemimpin, tetapi juga sahabat, pendengar, dan pembela rakyat. Tak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan. Kita tidak hanya melihat figur Ganjar di panggung-panggung politik, tetapi juga di antara kita, di tengah suka duka kita sebagai bagian dari kita. Pribadi yang tidak hanya memimpin, tapi juga menjadi bagian dari kisah kita semua, rakyat Indonesia. Inilah Ganjar, Presiden Rakyat. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop.
di Kompas TV, teman memilih. Malam ini KPU menggelar debat keempat Pilpres. Debat Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD nyatakan siap hadapi debat tema pangan, energi, dan lingkungan hidup. Hadiri kampanye akbar, Anies Baswedan temui pendukung di Tangerang, Prabowo Subianto di Majalengka, sedangkan Ganjar Pranowo berkampanye di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Miluk Puspa. Kita langsung jelang informasi pertama di Kompas Petang saudara. Kampanye akbar perdana Capres mulai digelar di beberapa daerah. Capres Anies Baswedan memulai kampanye akbar di Tangerang, Banten. Kampanye dimulai dengan senam sehat bersama masyarakat Banten. Anies juga sempat menyapa para pendukungnya yang sudah hadir. Anies menyebutkan masyarakat Banten memiliki pandangan yang sama seperti Pilpres sebelumnya, yakni perubahan. Untuk apa? Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye akbar di Majalengka, Jawa Barat. Didampingi Marwar Sirait, Prabowo menyapa warga Majalengka yang sudah hadir di lapangan sepak bola Jati Pamor. Dalam acara ini dilakukan juga deklarasi dukungan dari sahabat ARA untuk Prabowo Gibran. Oke gas, nomor 2 Jakarta. Oke gas, oke gas, nomor gas. Oke gas, oke gas, nomor 2 Jakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Bandung, Jawa Barat. Didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ganjar tiba di lapangan Tegalega pada pukul 10 pagi. Dalam kampanye ini, Ganjar sempat bermain angklung bersama pendukung yang hadir. Dan saudara, malam ini KPU kembali menggelar debat adu gagasan Cawapres. Menjelang debat keempat pemilihan presiden, sejumlah persiapan dilakukan di area Jakarta Convention Center, Jakarta. Tema debat malam ini saudara akan membahas soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan debat keempat Cawapres di JCC Senayan malam ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, selamat sore. Bagaimana Cindy persiapan jelang debat dan juga pukul berapa diperkirakan pasangan Cawapres ini akan tiba di sana? Selamat petang Niluh, kalau persiapan tentu sudah semakin mendekati 100% karena persiapan dilakukan terus, misalnya dari kemarin sudah ada gladi kotor, hari ini juga dilakukan gladi bersih. Kemudian kalau tadi kami bisa sama-sama melihat dari ruang media atau press room, dari layar yang disediakan, tes audio, tes visual juga bersama dengan tim KPU, kemudian masing-masing perwakilan paslon juga terus dilakukan untuk mematangkan menuju
sekitar 3 jam lagi menuju debat cawapres yang kedua yang akan digelar pada hari ini. Lalu juga kalau persiapan artinya kita bisa melihat yang dimatangkan adalah soal flow masuk dari capres-cawapres misalnya. Nah kalau di belakang saya ini adalah akses masuk nanti paslon capres-cawapres akan masuk beserta juga dengan ketua umum partai politik. Kemudian kalau untuk undangan masing-masing paslon diberikan undangan 75 orang. Pintunya beda lagi, ada di pintu yang tidak jauh dari sini, itu juga ketat sekali. Jadi mereka harus menunjukkan undangan yang disertai dengan QR code untuk di-scan, nanti baru mereka boleh masuk. Nah, sementara yang juga diantisipasi dari evaluasi beberapa debat sebelumnya adalah pendukung non-undangan. Nah, itu juga disiapkan ada di selasar yang posnya mungkin sekitar 50 meter dari sini. Kalau dari pantauan kami sudah mulai berdatangan, dari sekitar 15 menit yang lalu, pendukung dari salah satu paslon sudah hadir. Mereka menggunakan atribut masing-masing, kemudian juga membawa bendera, membawa poster dan lain-lain. Memang disediakan area yang di sana untuk mengantisipasi juga agar tidak mengganggu akses keluar masuk dari undangan maupun juga dari capres dan juga cawapres. Nah, kemudian juga soal pengamanan tentunya. Di debat pada malam hari ini lebih dari 2.000 personil polisi diturunkan gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Pusat untuk mengamankan ada 3 ring dan 33 titik. Jadi tidak hanya di area JCC saja, tapi juga sampai di area luar GBK itu akan dilakukan pengamanan yang menyebar. Nah, kemudian sementara kalau untuk rekayasa lalu lintas sejauh ini tidak ada. Jadi untuk dari sore sampai malam hari ini untuk masyarakat yang mau beraktivitas di kawasan Senayan tidak ada penutupan jalan. Tapi akan tetap disiapkan skenario situasional. Jadi melihat bagaimana eskalasi perkembangan nantinya di malam hari nanti. Nah, sementara kalau untuk perkiraan kurang lebih para paslon akan hadir tidak begitu jauh dari jam 7 malam nanti akan kita pantau sama-sama nih loh. Baik, Cindy Permadi, persiapan di sana sudah terus dilakukan untuk jelang 3 jam menuju debat cawapres nanti. Tepatnya debat cawapres nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi apa saja persiapan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD hadapi debat tema pangan, energi, dan lingkungan hidup. Kita akan hadirkan informasi lebih lengkapnya usai jeda. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest.
pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Ada jutaan produk UB lokal persembahan Tokopedia dan TikTok. Dengan segudang diskon spesial dan bebas ongkir yang siap disikat. Check out sekarang! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar siap hadapi debat keempat Pilpres hari ini. Untuk menghadapi debat keempat, Muhaimin Iskandar menyebut sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Oktober batas waktu di mana? Iya, fakta integritas ya kita siap hadir bersama Mas Anies. Kalau untuk persiapan debat yang akan berlangsung minggu besok gimana? Ya persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching-searching berita, ya persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat soal persiapan debat keempat. Gibran meminta doa agar debat berjalan lancar. Ya, doakan lancar ya. Persiapannya seperti apa, Mas? Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengklaim tidak ada strategi menghadapi debat Cawapres nanti. Mahfud menilai debat keempat nanti dinilai mudah, tidak ada persiapan karena terbiasa berdiskusi. Presiden masing-masing. Kami persilakan para Ini adalah calon presiden. Gampang, nggak usah pakai strategi. Bapak sendiri Saya biasa diskusi kayak tadi, nggak usah pakai persiapan juga, ditanya apa saja. Prof, satu lagi, Prof. Saudara, debat Pilpres keempat atau debat Cawapres digelar hari ini pada Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta. Dan sore hari ini kami ajak Anda untuk melihat persiapan dan situasi terkini langsung dari lokasi titik keberangkatan para cawapres, saudara. Saya mengajak Anda untuk melihat gambar di layar Anda. Ini menunjukkan adalah tempat di mana cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sore hari ini rencananya akan berangkat dari kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Muhaimin akan bertemu Anies sebelum bersama-sama nanti menuju ke JCC.
Kemudian di titik lain Anda lihat yang gambar yang berada di tengah, saudara, ini di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan bertemu Prabowo di Kertanegara. Mereka akan bersama-sama menuju ke arena debat di JCC, saudara. Kemudian gambar yang Anda lihat yang selanjutnya, ini adalah lokasi persiapan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di kawasan Teuku Umar, Jakarta. Mahfud MD, saudara, dan juga Ganjar Pranowo ini akan berangkat bersama dari Teuku Umar menuju ke JCC Senayan, Jakarta. Jelang debat Pilpres, saudara, keempat ini akan mempertemukan para cawapres dan ini menjadi kesempatan terakhir bagi para cawapres dalam debat, saudara. Tema yang akan dibahas yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, juga membahas soal masyarakat adat dan desa. Dan usai jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari lokasi debat Cawapres di Jakarta Convention Center Senayan, saudara. Tetaplah di Kompas Petang. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ada jutaan produk UB lokal persembahan Tokopedia dan TikTok dengan segudang diskon spesial dan bebas ongkir yang siap disikat. Check out sekarang. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Nippon Elastec 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastec. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Strongest, toughest, hardest. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan sore hari ini jelang debat Cawapres atau debat Capres-Cawapres keempat, kami ajak Anda untuk melihat persiapan menjelang debat keempat Cawapres malam hari ini yang akan diselenggarakan saudara di Jakarta Convention Center Senayan. Dan rangkaian acara ini akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lihat bersama saudara bagaimana persiapan debat Cawapres di JCC Jakarta. Kita lihat bersama saudara, ini adalah situasi atau gambar terkini dari lokasi debat Cawapres nanti malam, yakni di JCC Senayan Jakarta saudara. Debat Pilpres keempat ini akan mempertemukan para cawapres dan ini menjadi kesempatan terakhir bagi para cawapres untuk adu ide dan gagasan dalam debat dengan bahasan tema adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Kita lihat bersama saudara bagaimana situasi di JCC Senayan Jakarta. Sudah terjadi pengamanan di sana, pengamanan sudah dilakukan dan nampak sudah ada selain media tentu saja para pendukung juga sudah mulai hadir di lokasi saudara. Kami tutup Kompas Petang sampai di sini saudara. Pastikan Anda terus mengupdate informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Dan jangan lewatkan jelang debat Cawapres yang akan hadir usai Kompas Petang hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih pemilu.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan jelang debat keempat calon wakil presiden yang dipersembahkan oleh Halo, selamat sore saudara. Debat keempat Pilpres yang diikuti calon wakil presiden beberapa jam lagi akan dimulai. Malam ini para calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan saling beradu gagasan di depan publik. Tiga calon wakil presiden ini akan adu gagasan terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Apakah akan ada kejutan yang disuguhkan pada debat malam hari ini? Kita semuanya penasaran, penonton penasaran, masyarakat Indonesia penasaran dan ingin tahu, Friska. Kita akan nantikan bersama Audrey. Dan malam ini kita tidak hanya membahasnya berdua saja, karena akan ada narasumber di studio, juga kawan-kawan kita, jurnalis Kompas TV di lapangan yang akan melaporkan langsung persiapan para cawapres, serta para pendukung pasangan calon di studio Kompas TV. Saya minta suaranya. Mana pendukung pasangan calon nomor urut 1? Pendukung pasangan calon nomor urut 2. Pendukung pasangan calon nomor urut 3. Luar biasa, semuanya sudah semangat dan selama 2,5 jam ke depan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra. Inilah jelang debat calon wakil presiden di Pilpres 2024. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Tema yang kedua, sumber daya alam dan energi. Tema yang ketiga, tentang pangan. Tema keempat, tentang agraria. Tema kelima, tentang masyarakat adat. Dan tema yang keenam, tentang desa. Ya, persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching berita, Menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Mas ya. Gampang, nggak usah pakai strategi. Bapak sendiri, Saya biasa diskusi kayak tadi, nggak usah pakai persiapan juga. Saudara, bicara soal debat keempat, isu pangan jadi salah satu topik yang disinggung pada tema debat malam ini. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, dalam 3 tahun terakhir produksi beras dalam negeri cenderung stagnan. Kita akan lihat bagaimana datanya, saudara. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2021 produksi beras dalam negeri mencapai 31,36 juta ton. Lalu pada 2022 menjadi 31,5 juta ton dan pada 2023 mengalami penurunan menjadi 30,9 juta ton. Angka-angka ini tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Indonesia yang rata-rata mencapai 30,2 juta ton per tahun. Ujung-ujungnya, saudara, impor jadi jalan yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras. Kalau kita lihat dari data BPS yang mencatat 2021 pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 407,7 ribu ton. Di tahun 2022 angka impor beras naik menjadi 429,2 ribu ton dan tahun 2023 jadi angka tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir, yakni 3,5 juta ton. Ada tentunya banyak faktor yang membuat wajah pertanian kita terlihat tidak baik-baik saja, seperti ancaman perubahan iklim, regenerasi profesi petani, dan alih fungsi lahan pertanian.
dan saudara Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan transisi energi dari mulai bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Sejauh ini ketergantungan dengan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik masih tinggi. Data dari Kementerian SDM mencatatkan realisasi bauran energi batu bara tahun 2020 mencapai 66,3%. Tahun 2021 66,01% dan di 2022 meningkat 67,21%. Sebaliknya, realisasi energi terbarukan masih jauh tak sampai seperempat dari batu bara. Dan bicara juga soal salah satu upaya pemerintah untuk ketahanan energi adalah mendorong transisi penggunaan kendaraan listrik. Kalau kita lihat pada tahun 2023, saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah untuk kuota 200.000 unit. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai 10% untuk 35.900 unit. Itu tadi kita sudah bahas bersama bagaimana tema debat malam ini. Akankah visi misi dari para calon wakil presiden bisa menjawab sejumlah tantangan tadi yang jadi tema debat malam hari ini? Sebelum kita mengulik strategi persiapan cawapres jelang debat, kita akan lebih dahulu mengintip bagaimana suasana di lokasi debat keempat kali ini di Jakarta Convention Center di Senayan, Jakarta. Ada Audrey Chandra yang akan memandunya. Silakan Audrey. Oke, Friska dan juga saudara, 2,5 jam kurang lebih ya menuju jelang debat calon wakil presiden. Kali ini venue-nya di JCC Senayan, Jakarta. Persiapannya gimana? Sudah matang 100% atau belum? Kita langsung saja bertanya kepada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, kurang lebih 2,5 jam lagi menuju debat calon wakil presiden di JCC Senayan. Sudah rampung semuanya 100% persiapannya? Pastinya semakin mendekat 100% karena persiapan tidak henti-hentinya dilakukan. Mulai dari kemarin ada gladi kotor, hari ini ada gladi bersih, kemudian juga terus tes audio, kemudian juga tes visual bersama perwakilan KPU, kemudian perwakilan dari masing-masing paslon terus dilakukan di 2,5 jam menuju debat cawapres kedua pada malam hari ini. Nah, Audrey, kalau kami lihat juga sebenarnya dari sekitar mungkin 20 menit yang lalu, para pendukung non-undangan tampaknya sudah mulai datang ke area JCC. Nah, ini memang disediakan area di selasar bagian depan dekat dengan gerbang area masuk ke area JCC ini. Dan kalau dari hasil evaluasi sebelum-sebelumnya agar tidak mengganggu akses keluar masuk dari VVIP atau capres-cawapres, kemudian ketua umum partai politik dan juga undangan, jadi disediakan ada area yang juga sudah disertai ada pengamanan. Nah, untuk tadi memudahkan keluar masuk yang juga dipisah ini disediakan ada, kalau di belakang saya ini adalah jalur masuk untuk capres-cawapres dan juga ketua umum partai politik. Nah, kalau untuk 75 undangan dari masing-masing paslon ada lagi pintunya di area di depan saya ini. Mereka nanti diharuskan menunjukkan undangan disertai dengan QR Code. Jadi selain undangan yang tidak memiliki QR Code dan juga ID card tidak boleh masuk. Nah, di area depannya lagi baru itu adalah untuk para pendukung non-undangan yang kalau kami lihat mereka sudah membawa atribut masing-masing dengan seragamnya, kemudian menyanyikan yel-yel, membawa bendera, spanduk, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pengamanan tentu sudah ada apel tadi pagi sebanyak lebih dari 2.000 personil gabungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat akan melakukan pengamanan di 3 ring di 33 titik. Jadi tidak hanya di area JCC saja, tapi juga sampai ke area luar GBK. Jadi juga masyarakat yang akan beraktivitas sekitar GBK sebenarnya tidak akan ada penutupan arus lalu lintas. Tapi tetap disiapkan skenario rekayasa lalu lintas tadi tergantung bagaimana eskalasi menjelang malam atau menjelang debat digelar nanti. Nah, kalau untuk hari ini format debatnya KPU sudah memastikan tidak ada yang berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Masih dalam waktu 150 menit terdiri dari 30 menitnya untuk iklan, kemudian 120 menit yang dibagi ke dalam 6 segmen. Nah, di segmen pertama, di segmen penyampaian visi, misi, dan juga program kerja, kali ini adalah giliran Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang akan memulai. Ini memang sudah dibagi, kayak misalnya kalau di debat pertama dari paslon 1, kemudian debat kedua paslon 2, debat kemarin paslon 3, nah hari ini akan dimulai dari paslon nomor urut 1 kembali. Nah, kemudian
Untuk para panelis, 11 panelis juga sudah dikarantina sejak tanggal 19 Januari 2024 lalu. Kemudian juga 2 moderator juga sudah sama-sama menandatangani fakta integritas. Dan yang jadi evaluasi juga diminta untuk bisa menertibkan paslon kalau ada yang berbicara di luar waktu. Kemudian juga audiens yang juga hadir untuk menjaga jalannya debat berjalan secara lancar. Kemudian kalau dari 3 perwakilan masing-masing paslon menyatakan kalau cawapresnya sudah siap semua. Misalnya kalau dari Timnas Amin bilang kalau Gus Muhaimin Iskandar sudah rutin berlatih, kemudian juga dengan pakar yang ada di Timnas, kemudian juga dari eksternal, kemudian juga yang dilatih adalah bagaimana bisa menyampaikan visi, misi, dan program kerja sesuai dengan durasi, juga bilang akan ada kejutan nanti di debat cawapres pada malam hari ini. Nah kalau misalnya dari TKN Prabowo Gibran juga sama, melibatkan pakar di internal dan juga eksternal, mulai dari Dewan Pakar, fraksi partai politik yang ada di DPR, dari partai politik pendukung, kemudian dari lembaga riset, sampai organisasi masyarakat sipil. Kemudian kalau dari TPN Ganjar Mahfud juga sama, mengingat background dari Mahfud MD adalah hukum, jadi mereka akan memfokuskan pengetahuan hukum sebagai landasan. Jadi gagasan-gagasan yang akan disampaikan sesuai tema akan dibentuk dalam narasi penegakan hukum. Pada intinya adalah masing-masing paslon punya cara masing-masing untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Kita tahu misalnya ada yang belusukan, ada yang juga bikin program dialog dan lain-lain. Itu jadi momen mereka untuk mengumpulkan apa yang bisa mereka lakukan untuk terkait juga tema hari ini. Tadi misalnya temanya adalah terkait dengan lingkungan hidup, kemudian pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Debat cawapres dan juga debat capres atau pada hari ini tidak hanya penting untuk masing-masing paslon atau juga partai politik, tapi tentu penting bagi 204 juta pemilih. Apalagi kita tahu lebih dari 50%-nya adalah pemilih muda. Jadi bagaimana mereka bisa mendefinisikan visi, misi, program kerja mereka yang terkait dengan tema pada hari ini agar bisa dimengerti secara sederhana, kemudian dekat dengan masyarakat, agar mereka atau para calon pemilih ini bisa semakin jelas menuju 14 Februari 2024 nanti, Audrey. Ya, Cindy, biasanya kan calon pasangan ini kan tibanya setengah jam sebelum atau mendekati pada pukul 7 malam. Sudah ada bocorankah kalau untuk debat keempat ini pukul berapa masing-masing pasangan calon akan tiba di JCC? Kalau itu nanti akan tergantung dari masing-masing ya, karena biasanya juga mereka berangkat bersamaan. Misalnya kalau paslon nomor urut 1, biasanya mereka akan bertemu di satu titik antara capres dan juga cawapres, kemudian berangkat bersamaan. Begitu juga dengan paslon nomor urut 2, misalnya Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka biasanya bertemu di Kertanegara, kemudian juga di paslon nomor urut 3 juga sama. Jadi kita akan melihat nanti mereka akan bertolak pada pukul berapa, tapi biasanya sih kalau kita melihat dari debat-debat sebelumnya tidak akan begitu jauh dari jam 7, mungkin sekitar setengah jam sampai 15 menit sebelum debat dimulai pada pukul 19 malam nanti. Nah juga Audrey, saya mau menyampaikan kalau dari ini mengutip dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 17 Januari 2024 ini melibatkan 510 responden terkait dengan tema debat pada hari ini. Tampaknya dari 500 lebih responden tadi, sebanyak 49,6% mereka menunggu-nunggu solusi yang ditawarkan cawapres terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian 27,1%-nya terkait pangan. Nah kalau secara spesifik lagi tampaknya yang ditunggu-tunggu solusinya adalah terkait deforestasi atau penebangan liar. Kemudian fluktuasi harga BBM sampai penanganan kelaparan dan juga stunting. Nah ini jadi momen untuk para 204 juta calon pemilih tadi untuk melihat apakah para cawapres ini bisa menjelaskan solusi-solusi terkait dengan masalah-masalah spesifik tadi yang sama-sama ditunggu. Nah, yang juga nanti kita akan lihat dalam 6 sesi nanti adalah juga bagaimana para cawapres bisa menyampaikan seberapa realistis, seberapa dekat dengan masyarakat, seberapa sederhana untuk dipahami masyarakat untuk ya tadi agar para undecided voter, swing voter tidak galau lagi
untuk menuju tanggal 14 Februari 2024, Audrey. Nanti juga kita akan lihat bagaimana jalannya debat, akan ada kejutan-kejutan apa. Kalau kita lihat dari debat-debat sebelumnya, ada paslon yang menggunakan strategi menyerang misalnya, ada juga yang menggunakan strategi bertahan. Apakah betul ada kejutan hari ini dan bagaimana solusi yang mereka tawarkan terkait dengan tema, nanti akan kami update kembali, Audrey. Oke, kita nantikan kejutannya di pukul 7 malam nanti. Tapi yang pasti, meskipun pintu ballroom JCC ini masih belum dibuka ya, para penonton dan juga para pendukung sudah mulai memadati kawasan sekitar JCC Senayan, Jakarta. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Sidi Permadi. Saudara, tidak hanya persiapan venue saja di dalam debat ya, tepatnya di JCC Senayan yang tadi sama-sama kita sudah saksikan bersama. Nanti setelah ini kita juga akan intip bersama bagaimana masing-masing persiapannya dari calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3 dari tempat kediaman masing-masing. Tetap jeda, saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol Sostro. Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Tapi kamu bisa bayangkan setiap manis dan lezatnya video ini sama seperti janji manis oknum-oknum di pemilu yang siap membeli suaramu. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, hanya dapat secuil bagian telur gulung. Atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Bahkan, selembar uang 100.000 untuk 5 tahun, hanya jadi 5 biji kuaci dalam sehari. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Masuk angin, masuk angin. Tasmin dulu, Virtual asli Indonesia. Berasa madunya. Tasmin, tuntas anginnya enak wae, lancar rezekine. Cabe bang, cabe bawang, cabe bang, cabe bawang. Cabe bang, cabe bang, cabe bang, cabe bawang. Udah, jangan pilih dia. Ya kan nggak bisa gitu nilai orang cuma dari berita. Kamu nggak percaya? Mau golongan kita kenal lagi? Ya tapi kan Ayah tuh selalu aja kayak gitu. Lupa sama zaman dulu. Udah, jangan pilih dia. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat, dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Hentikan. Perlu
andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Rohto, mata merah dan kering, Rohto V Extra. Mata kering, Rohto Dry Fresh. Mata merah, Rohto Cool. Mata lelah, Rohto Eye Flash. Mata iritasi ringan, obat mata Rohto, Rohto Cool Sensation. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat. Dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Diberikan bola ke depan. Mantap. Kopi Luwak hitam baru. Ya, kalau seperti yang tadi saya janjikan di segmen sebelumnya ya, kita akan intip bersama bagaimana persiapan dari masing-masing calon wakil presiden nomor urut 1, kemudian juga 2 dan juga 3. Persiapannya sejauh mana? Karena di JCC, para penonton, para pendukungnya sudah siap menonton debat malam hari ini. Kita intip bersama, sore hari ini sudah ada 3 rekan saya jurnalis Kompas TV. Yang pertama di kediaman dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ada Dipo Nurbahagia, kemudian di pasangan calon nomor urut 2 ada Triksi Valencia di Jalan Kartanegara, dan yang ketiga di rumah tim pemenangan Ganjar Mahfud ada Niputu Trisnanda. Kita sapa dulu Dipo yang berada di rumah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Itu artinya nanti Capres Anies dan juga Cawapresnya Muhaimin Iskandar akan bersama-sama berangkat dari kediaman Anies Baswedan. Dipo. Informasi terbaru yang kami dapatkan, berangkatnya ini dari Cafe On Tree yang berada di dalam kompleks GBK Senayan, Jakarta, Audrey dan juga saudara. Artinya untuk sore hari ini sebenarnya posisi Caimin ini ada di kediamannya di kawasan Widya Chandra, sementara posisi dari Anies Rashid Baswedan ini berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Nah, tapi nanti sekitar pukul 5 sore, Anies Rashid Baswedan ini akan bertolak begitu ya, menuju ke Cafe On Tree Senayan, Jakarta. Nanti juga Caimin akan bertolak ke Cafe On Tree Senayan, Jakarta untuk nanti bertemu dan akan berangkat bersama. Kalau kita lihat dari jadwalnya, kemungkinan biasanya kalau kita melihat juga pada debat Pilpres ketiga, nanti di kafe tersebut akan makan ringan untuk kemudian merelaksasi Caimin dan juga Anies yang juga nanti akan hadir di debat. Sholat, biasanya sholat maghrib terlebih dahulu, barulah sekitar pukul 6 sore mereka berdua akan bertolak bersama-sama ke JCC Senayan, Jakarta. Nah, terkait dengan persiapan dari Caimin, tentu seperti yang kita sudah tahu bersama, bahkan videonya viral. Caimin ini sudah belajar, sudah mendalami tema-tema yang kemudian nanti akan dibahas di dalam debat, mulai dari pembangunan keberlanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, dan juga masyarakat adat dan desa. Bahkan Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, meyakini bahwa nanti debatnya akan baik sekali. Caimin akan mampu menjabarkan seluruh tema-tema tadi, seluruh pertanyaan yang kemudian sudah disiapkan oleh panelis kepada masyarakat untuk membawa gagasan
perubahan. Dan nanti harapannya adalah masyarakat paham dengan apa gagasan perubahan yang kemudian akan disampaikan oleh Capres nomor urut 1 begitu ya. Nah nanti kalau kita lihat juga tidak hanya terkait dengan gagasan, Anies sendiri melihat bahwa penyampaian, kontrol emosi, dan juga hal-hal lainnya ini juga turut akan diperhatikan oleh publik. Sehingga nanti Anies meyakini bahwa Caimin ataupun calon wakil presidennya akan betul-betul tampil maksimal dan mengejutkan di debat malam nanti. Audrey. Rencananya Capres nomor urut 1 beserta Cawapresnya Anies dan juga Muhaimin akan bertemu ya di satu lokasi di kawasan Cafe Senayan, Jakarta. Sebelum nanti menuju ke JCC Senayan, Jakarta, berangkat bersama-sama. Terima kasih laporannya di Pondur Bahagia. Nah, saya juga akan intip, kita akan bersama-sama intip ya bagaimana juga persiapan dan rencana apakah juga akan jalan bersama Capres Prabowo dan juga Cawapresnya Gibran dari Kartanegara. Triksi? Ya betul sekali Audrey, akan sama seperti yang sebelumnya, berangkat bersama-sama dari Kertanegara 4, nanti diperkirakan pukul 16.20 atau pukul 18.20 ya akan jalan dari tempat ini. Kemudian juga nanti akan ada beberapa dari tim ses seperti misalnya dari Ketua TKN, Pak Rosan Roslani, kemudian juga selain dari Prabowo Gibran juga tentu ada beberapa pihak lain yang kemudian nanti akan mendampingi dari tempat ini menuju ke JCC. Nah Audrey dan juga saudara, kejutannya juga dikatakan bukan hanya dari penampilan Gibran saja, tapi dikatakan juga dari pendukungnya juga nanti akan ada memberikan kejutan. Kalau disampaikan tadi katanya yang akan hadir ada dari tokoh-tokoh yang memang memiliki basis elektoral kuat dari sisi teritorial maupun juga segmentasi pemilih dan juga akan hadir di JCC untuk melihat seperti apa penampilan dari Gibran Rakabuming Raka pada debat Cawapres yang kedua kali ini. Nah kemudian kalau misalnya kita dengar tanggal 21 itu menjadi hari perdananya dari Kofifa Indar Parawansa yang kemudian bergabung ke tim kampanye nasional. Nah hadir juga di JCC nanti malam Audrey dan juga saudara, jadi kita akan lihat siapa saja kemudian kejutan-kejutan dari tokoh lainnya. Nah untuk penampilan Gibran Rakabuming Raka yang kemudian kita akan nantikan bersama-sama Audrey, jadi katanya akan ada kejutan-kejutan, ada elemen of surprise yang akan disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, namun memang tidak akan di-spill begitu ya, karena ini adalah kejutan. Nah kalau misalnya kita melihat dari temanya, memang tidak akan menutup kemungkinan kalau nanti Gibran juga akan menyampaikan apa saja hasil-hasil kinerjanya pada saat pada apa saja yang sudah dikerjakan, maksud kami pada saat dirinya menjadi wali kota Surakarta. Kalau misalnya kita melihat dari pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa, ada beberapa hal yang kemudian sudah dikerjakan oleh Gibran seperti misalnya dari komitmennya terhadap pemeliharaan tambang begitu ya, komitmennya tegas seperti apa, lalu kemudian juga dari iklim, dari proses untuk limbah maupun juga dari sampah ini juga sudah pernah dikerjakan oleh Gibran. Nah ini mungkin akan menjadi senjata dari Gibran yang akan disampaikan nanti pada saat debat. Lalu kemudian juga kalau kita melihat dari Asta Cita yang merupakan dari visi misi program Prabowo Gibran atau paslon nomor urut 2, konsentrasinya di situ ada salah satunya perubahan iklim. Nah, dari perubahan iklim ini memang yang ditakutkan adalah akan berpengaruh atau berdampak kepada produksi pangan, kemudian juga nanti ada dari harga pangannya itu sendiri yang kemudian nanti akan berdampak dari perubahan iklim, sehingga juga sudah ada kalau dari Prabowo Subianto kemarin menyatakan sudah ada tim-tim yang dibentuk untuk kemudian mengurusi hal ini, yang kemudian akan mendiskusikan untuk program-programnya agar bisa menjadi nyata atau direalisasikan Audrey dan juga saudara. Nah yang juga akan di-highlight adalah terkait dengan pangan, karena kita tahu ini juga menjadi salah satu program unggulan dari paslon nomor urut 2 yang selalu digaungkan begitu ya, terkait dengan memberikan makan siang gratis dan juga susu kepada anak-anak sekolah dan juga ibu hamil untuk perbaikan gizi dan juga perbaikan sumber daya manusia. Nah ini yang kemudian kalau kita sudah lihat, kita sudah dengar dari apa yang disampaikan melalui orasi-orasi maupun juga dari program-program yang sudah disebarluaskan Audrey dan juga saudara, tapi seperti apa kemudian nanti kebijakannya, seperti apa kemudian nanti penjabarannya, inilah yang akan menjadi perhatian khusus dari masyarakat, terutama masyarakat yang memang masih belum memilih atau masih dalam posisi undecided voters ataupun juga swing voters ya. Ini akan melihat seperti apa keseriusan dari paslon nomor urut 2 atau dalam hal ini adalah penampilan dari Gibran Rakabuming Raka pada debat nanti malam. Apakah memang akan ada
kinerja-kinerja lain maupun juga kebijakan-kebijakan yang kemudian juga sudah disusun oleh timnya untuk bisa nanti direalisasikan ketika memang pasangan calon nomor urut 2 ini terpilih menjadi presiden maupun juga wakil presiden pada 2024. Nah, kita akan lihat Audrey dan juga saudara seperti apa kemudian penampilan kejutannya, kemudian juga tokoh-tokoh yang dikatakan akan hadir, yang ini juga akan membuat terkejut katanya. Jadi kita akan saksikan bersama pada debat pukul 7 malam nanti. Audrey. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran rencananya akan berangkat bersama dari kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara. Terima kasih laporannya Tracy Valencia, dan kita akan menuju ke tempat dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, ini rencananya paslon nomor urut 3 akan berangkat bersama, bertemu bersama di rumah atau kediaman tim pemenangan, atau? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Ini masih tentatif kalau dari pasangan urut nomor 3, karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan atau safari politik yang dilakukan baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga Mahfud MD, ini justru mengambil resiko begitu dengan berpisah. Jadi Ganjar, pasangan dari Mahfud MD ini memilih untuk menghadiri sejumlah kampanye akbar di 2 titik. Yang pertama tadi pagi di Bandung, di lapangan Tegalega, dihadiri juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, lalu langsung terbang ke Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, untuk juga melakukan kampanye akbar dengan menemui ribuan, atau bahkan kalau tadi tercatat begitu angka terakhir adalah 3.000 sampai dengan 5.000 pendukung ataupun juga simpatisan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, menyampaikan visi misi dan juga melakukan proses pendidikan politik, yakni dengan memberikan cara atau memberitahu cara bagaimana mencoblos di TPS yang benar. Nah, nanti rencananya setelah berada dari Sidoarjo, Ganjar Pranowo ini akan terbang langsung ke Jakarta, tetapi kalau waktunya ini tidak terlalu mepet begitu, maka nanti akan mampir terlebih dahulu dan akan berangkat bersama dengan Mahfud MD pada sore hari nanti sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, langsung bersama-sama menuju ke tempat debatnya nanti, yakni yang venue-nya berada di JCC Senayan, Jakarta Selatan. Tetapi jika nanti ternyata waktu keberangkatan ini cukup mepet begitu Audrey dan juga saudara, maka Ganjar dari Sidoarjo akan langsung menuju ke JCC dan nanti disusul oleh Mahfud MD yang berangkat dari kawasan Tengku Umar yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Kalau kita bicara soal debat nanti, meskipun Ganjar dan juga Mahfud ini berada di tempat yang berbeda begitu ya, Ganjar Pranowo memilih untuk bersafari politik, menghadiri kampanye akbar, tetapi Mahfud MD karena memang nanti akan melakukan debat atau mengikuti debat calon wakil presiden nanti bersama dengan Gibran, kemudian juga dengan Muhaimin Iskandar, maka hari ini Mahfud hanya berada di Jakarta saja. Kemudian juga tadi kalau kita lihat bagaimana di media sosial, Mahfud MD ini membagikan potongan ataupun juga momen di mana Mahfud ini melakukan tes kesehatan, karena memang beberapa hari yang lalu sempat kurang sehat atau kurang fit begitu ya. Jadi hari ini melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa nanti kondisinya fit saat melakukan debat. Ada beberapa isu yang menjadi jagoan atau fokus dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD terkait dengan agraria, lingkungan hidup, kemudian juga masyarakat adat begitu ya. Kalau lihat dari bagaimana safari politik ini dilakukan oleh keduanya, berbicara soal agraria, ini memang ada keluhan yang cukup masif begitu dari kalangan petani terkait dengan ketersediaan pupuk, bukan hanya di Jawa Tengah saja tetapi juga dari berbagai daerah ini mengaku mengalami kesulitan terkait dengan ketersediaan pupuk, khususnya terkait dengan aturan baru yang diteken oleh Kementerian Pertanian, yakni Permentan, yang mengatur terkait dengan subsidi pupuk yang tadinya komoditasnya ada di angka 39 komoditas, ini hanya menjadi 9 komoditas saja. Tentu saja ini menjadi keluhan begitu dari kalangan petani. Harapannya nanti begitupun juga program dan janji yang ditawarkan oleh Ganjar dan juga Mahfud adalah menyediakan ketersediaan pupuk bagi kelompok petani agar ketahanan pangan di dalam negeri ini juga bisa tercapai. Selain itu juga kesejahteraan dari masing-masing, baik itu dari kelompok tani ataupun juga nelayan, ini harapannya bisa kemudian ditingkatkan supaya nanti generasi muda atau generasi milenials ini mau juga turun ke lapangan untuk menjadi petani begitu ya. Memang nanti ada teknologi yang kemudian dimutakhirkan supaya generasi muda ini mau mengaplikasikan proses pertanian ini digabungkan dengan teknologi. Lebih lengkapnya kita nantikan bagaimana program yang nanti akan ditawarkan oleh
Mahfud MD tentu saja. Kemudian juga satu lagi yang menarik adalah terkait dengan ekonomi biru. Bagaimana Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan dan juga sumber daya alam dari sisi-sisi kepulauan begitu ya, ada nelayan-nelayan dan lain sebagainya. Ini juga didorong supaya kita bisa berdikari, menghasilkan sendiri, dan juga ini bisa memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Dan yang terakhir yang juga kemudian disampaikan, harapannya dengan konteks ini, kita tahu nama Ganjar Pranowo ini dekat sekali dengan isu Wadas, Rembang yang berkutat antara konflik lahan begitu. Ini harapannya juga nanti jadi salah satu pembahasan yang dibicarakan atau ditanyakan oleh pasangan calon lain supaya bisa diberikan pendidikan politik terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat adat, kemudian juga lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat, perkembangan terkait dengan SDM ini bisa secara runut begitu ya, tidak menciptakan konflik, apalagi dengan mengedepankan pendekatan aparat begitu. Jadi harapannya nanti ada dialog yang kemudian bisa dilakukan supaya ketika nanti ada konflik lahan yang terjadi, ya hubungannya adalah terkait dengan mendorong bagaimana kemajuan dari proses sumber daya alam ini sendiri, ini bisa dilewati dengan proses dialog dan bukan dengan pendekatan aparat. Kita nantikan apakah ini semua nanti bisa keluar atau justru ada kejutan-kejutan lain, termasuk juga soal pakaian. Audrey dan juga saudara, debat pertama ini menggunakan pakaian yang kompak begitu ya, kemeja satset tas-tas. Kemudian di debat kedua menggunakan pakaian adat, Pak Mahfud menggunakan pakaian adat Madura, kemudian Ganjar menggunakan pakaian adat dari NTT, dan di debat ketiga kemarin karena isunya soal pertahanan, jadi keduanya kompak menggunakan jaket bomber. Nah, kira-kira kalau pembahasannya soal lingkungan hidup, agraria, dan juga masyarakat, apa ya pakaian yang akan digunakan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Kita nantikan. Sebentar lagi informasinya Mahfud akan tiba di rumah pemenangan, jadi kita tunggu apa yang menarik nanti ya, Audrey. Iya, nanti Capres Ganjar dan juga Cawapresnya Mahfud akan langsung bertemu di JCC Senayan. Terima kasih di Putut Trisnanda. Sebelumnya ada Triksi Valencia dan juga Dipo Nurbahagia. Itu tadi laporan dari 3 jurnalis Kompas TV dari masing-masing paslon yang nomor 1, 2, dan juga 3. Kalau tadi sudah persiapannya sudah kita lakukan atau kita dengarkan bersama Friska. Nah, pertanyaannya bagaimana sih strategi menghadapi debat? Karena ini merupakan debat terakhir bagi calon wakil presiden ya, untuk meyakinkan para pemilih nih di 14 Februari Dan nanti. kalau kita lihat debat perdana cawapres sebelumnya panas, bagaimana dengan debat kali ini? Kita akan bahas strategi masing-masing tim ses menghadapi debat keempat malam hari ini. Tetap bersama kami di jelang debat Pilpres 2024.
menyumbangkan 10% polusi di lautan. Nah, kayaknya sekarang juga generasi muda juga perlu mikirin tentang resource kita yang harus berkelanjutan. Jadi biarin itu tuh keep it on the circle gitu. Jangan itu tuh dihabisin langsung, dipatahin jadi sampah, dijudge langsung jadi sampah, terus langsung berhenti gitu aja. Dan aku tuh concernnya di situ. Dan di fashion kan sebenarnya banyak banget perusahaan-perusahaan yang memiliki sampah yang dibuang. Jadi kalau aku pribadi awalnya nggak ke situ, tapi ketika aku memproduksi itu ke konveksi dan ternyata kenyataannya sampahnya mereka itu dibuang, yang kecil-kecil itu. Nah, sebenarnya aku juga lulusan desain produk kan, jadi aku mengkorelasikan pengetahuan aku di bidang desain produk untuk mengolah residu fashion. Jadi si residu itu kita olah untuk menjadi new material sehingga segala resource-nya kita itu nguter lagi, dan itu yang dinamakan sustainable, berkelanjutan. Pokoknya biarin resource kita itu value-nya itu semakin panjang, jadi nggak berhenti. Jadi makanya aku bikin new material itu disebutnya sebagai down cycle, jadi down cycle fashion. Jadi memang satu pekerjaan tapi itu tuh sirkular mikirnya gitu. Oke, itu tadi Keisha udah tertarik banget sama isu lingkungan hidup ya. Tapi di balik data riset yang udah dilakuin sama Mbak Evi, sampah dari fashion itu untuk menyumbangkan sampah nasional itu angkanya berapa? Udah ada risetnya belum ya? Kalau angka nasionalnya tuh aku ingat banget di angka 2,3 juta ton. Jadi sebanyak itu memang, dan 12 itu tuh gambarannya 12% dari sampah rumah tangga kita. Padahal itu kalau misalkan kita lihat lagi kayak kalau kita lihat di Jepang atau di Korea gitu kan ada pemilahan-pemilahannya ya. Itu kalau misalkan dijemputnya peraturan penjemputan sampahnya itu benar, nggak dicampur aduk lagi. Misalkan memang struktur sistem pengolahan sampah kita itu belum ke situ ya, belum dipisah-pisah. Tapi kan udah ada personal yang melakukan pemilahan sampah itu. Tapi sama pemerintah ya sama aja dicampurin lagi jadi satu. Dan itu langsung dibuang ke pembuangan terakhir. Jadi patah di situ gitu. Padahal itu tuh masih ada kalau kita berusaha tuh masih bisa ditambah lagi value-nya. Oke. Iya. Jadi Mbak Valen, Mbak Evi ini juga selain concern dengan hal itu juga sering melakukan exhibition ya. Terakhir juga di Jakarta Fashion Week begitu ya Mbak? Iya. Betul. Apa sih yang dilakukan di Jakarta Fashion Week? Boleh dong di-share ke teman-teman? Ini bukan Jakarta Fashion Week, JF3. Pertama aku jadi baru mulai di industri fashion tuh tahun 2022 itu di JF3. Terus tahun kemarin di Spotlight Indonesia. Dan keduanya langsung mengusung tema sustainable gitu. Jadi yang terakhir itu adalah bekerja sama dengan brand yang bikin denim, dan denim itu kan banyak waste-nya ya. Jadi kita meng-upcycle dari situ. Jadi kolaborasi. Campaign atau message apa yang mau disampaikan ke anak muda? Campaign-nya sebenarnya mungkin ke pemerintah juga. Jadi pengen banget ada mungkin barangkali edukasi tentang waste management. Jadi mungkin diterapkan di sekolah. Jadi hulunya itu nggak salah duluan. Jadi kadang-kadang kita mikirnya itu selalu di terakhirnya. Barang yang udah nggak dipakai diapain. Padahal startnya itu perlu dipikirin lagi supaya kita nggak salah memilih cita-cita. Terus kita nggak salah jadi manusia-manusia yang memproduksi bahan yang ternyata bahaya untuk lingkungan gitu. Nah, edukasi itu menurut aku penting banget sih untuk diperjuangkan untuk jadi main of pendidikan kita gitu. Biasa. Edukasi. Sepenting itu ya? Sepenting itu. Nah, kira-kira bisa nggak ya di cover sama para cawapres, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan ya sesimpel inilah yang bagaimana berdampak sama anak muda. Kita akan kembali lagi usai break, jadi jangan kemana-mana, tetap di YouTube Kompas TV. Masih di jelang debat Pilpres
Pilpres 2024 bersama saya Friska Clarissa. Kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana strategi masing-masing calon wakil presiden menghadapi debat keempat malam hari ini. Tentunya sudah hadir di studio Kompas TV masing-masing tim pemenangan. Yang pertama sudah ada Daniel Johan, juru bicara Timnas Anies Mohaimin yang datang bersama para pendukung Timnas nomor 01. Selamat sore. Pilih nomor 1. Amin aja dulu. Terima kasih. Berikutnya kita juga ada narasumber yang kedua, yakni Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga datang bersama para pendukung pasangan nomor urut 2. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir Sumantri Suwarno, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud beserta para pendukung paslon nomor urut 3. Hei. Baik, terima kasih. Dan juga sudah hadir di studio Kompas TV selain para pendukung dari paslon nomor urut 1, 2, 3, juga kawan-kawan mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan juga kawan-kawan Universitas Islam Negeri Jakarta. Kayaknya nggak lengkap ya kalau belum yel-yel masing-masing para pendukung pasangan calon ya, nomor urut 1, 2, 3. Kita minta yel-yelnya sebentar untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya kita minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Berikutnya saya minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Itu tadi semangat dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Kita sekarang bahas soal strateginya ya. Kalau pendukungnya sudah semangat, saya yakin bapak-bapak di sini, para tim ses juga tidak kalah semangatnya. Saya ke Bung Daniel dulu. Ya. Kalau bicara soal strategi, kita lihat di debat pertama Cawapres berlangsung panas. Nah kalau sekarang apa antisipasi dari Caimin? Ya tentu Caimin sudah belajar, bukan belajar apa, mempelajari, merefresh kembali seluruh visi misi dari Amin sesuai dengan tema sekarang. Kita berharap nanti penuh dengan semangat dan yang paling kita nantikan adalah Caimin muncul dengan otentik. Karena keotentikannya Caimin itulah yang membuat seru nanti. Oke, kita tunggu apa kejutan dari Caimin yang tadi katanya akan tampil otentik. Kalau dari Mas Gibran gimana Mas Edi? Ya, di debat pertama kita lihat bahwa ekspektasi masyarakat boleh dibilang relatif rendah terhadap Mas Gibran. Ternyata kita bisa membalikkan kondisi itu dan prima performanya Mas Gibran di dalam debat tersebut. Tentu sekarang harapan masyarakat juga cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti akan kita penuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat dalam debat yang akan datang karena Mas Gibran sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi debat yang akan datang. Oke, janjinya akan melebihi ekspektasi. Kalau dari Prof. Mahfud gimana nih Pak Sumantri? Ya, karena kalau kita melihat tema hari ini tentang pangan, tentang lingkungan, tentang masyarakat adat,
visi misi Ganjar Mahfud, saya rasa visi misi yang paling jelas menyebut dalam program-program tentang kedaulatan pangan, tentang perlindungan masyarakat adat, tentang reformasi agraria, tentang bagaimana pengurangan emisi karbon. Jadi kita merasa hari ini adalah tema yang sangat fit dengan pasangan Ganjar Mahfud, baik dari sisi visi misi maupun dari sisi kredibilitas dari calon kita. Saya rasa begitu. Oke, jadi sudah percaya diri juga dari paslon nomor urut 03. Nah, mari berikutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Nah, bicara soal tema malam ini saya akan bedah satu-satu ya, karena ada banyak sekali yang akan dibahas. Pertama soal pangan, pertanian, pangan agraria. Ini juga kan disinggung oleh Caimin, bahkan sejak debat pertahanan ini sudah dibahas. Nah, sebenarnya apa sih jagoannya, unggulannya kalau dari paslon nomor 01 soal ini? Yang pertama adalah kita akan meningkatkan anggaran pertanian. Kita akan memastikan 5 tahun terakhir ini anggaran pupuk subsidi yang berkurang 10 triliun kita akan kembalikan. Sehingga petani tidak lagi merasa kekurangan dan kehilangan pupuk. Kenapa ini penting? Karena pupuk itu menyangkut tingkat produktivitas petani kita. Ya, kalau misalkan petani tidak diberikan support pupuk subsidi, mereka tidak punya kemampuan untuk membeli sendiri. Dengan otomatis tanaman padi tidak mereka pupuk dan itu akan merosot, menganjlokkan tingkat produktivitas kita sehingga kedaulatan pangan, kemandirian pangan semakin jauh. Makanya kita tidak heran kalau sekarang ini bahkan kita dari impor 0, sekarang kita mau melakukan impor pangan beras 3 juta ton dan itu akan menghantam nasib petani kita nanti. Oke, nah kalau bicara soal pangan agraria, tadi disinggung ketahanan pangan, food estate itu pasti juga akan jadi salah satu bahasan Mas Edi. Gimana kalau dari paslon 02? Ya, food estate kan itu adalah konsep pengembangan pangan ya, yang terintegrasi. Di dalamnya adalah pertaniannya, ada aspek industrinya, ada modalnya, ada pengelolaan yang secara profesional dilakukan itu. Tetapi tujuan dari food estate itu secara esensi adalah bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan kita. COVID, kemudian perang Ukraina dan Rusia, termasuk juga El Nino yang berkepanjangan mengajarkan kita, memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita gagal untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat, kita terpaksa impor. Pada saat negara-negara itu juga menyatakan dirinya tidak mau ekspor, keran ekspornya ditutup. Nah inilah, sementara pangan itu kan sangat esensial bagi kita. Jadi bagi kami ketahanan pangan itu merupakan perumusan dan merupakan fokus utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana kita bisa menguatkan ketahanan pangan kita, termasuk juga dalam hal itu bagaimana penyediaan pupuknya, pupuk subsidi. Jangan lupa, pupuk itu bahan baku utamanya adalah gas. Sehingga harus disediakan gas juga untuk itu. Akses gasnya juga harus lancar dengan harga yang terjangkau. Gitu. Supaya outputnya, produknya, pupuknya juga terjangkau harganya. Termasuk juga jangan lupa bahwa petani itu jangan kita lupakan nasibnya. Di Indonesia petani itu ibaratnya satu, tidak boleh mati tetapi nggak boleh kaya juga. Sehingga sekarang untuk kalangan muda yang mau jadi petani itu boleh dibilang sangat sedikit. Nah inilah yang juga akan kita kuatkan bahwa petaninya juga harus diberdayakan dan dibuat sejahtera. Oke, kalau dari paslon 03, Pak Ganjar beberapa hari lalu bilang bahwa yang ingin dibahas oleh Pak Mahfud nanti adalah soal politik pupuk. Ini apa yang akan jadi highlight? Saya mau bicara hal yang lebih komprehensif. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui Kementerian Pertahanan adalah salah satu solusi yang yang instan. Seperti insannya seseorang menjadi cawapres. Saya mau sampaikan seperti ini. Bahwa secara regulasi kita sebenarnya telah memiliki undang-undang pangan. Undang-undang nomor 18 tahun 2012. Undang-undang pangan ini mengatur dua hal. Bagaimana kita mampu mewujudkan dua hal. Yang satu adalah kemandirian pangan, yang kedua adalah kedaulatan. Apa sih yang disebut kemandirian pangan? Yaitu kemampuan bangsa ini untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari sumber daya dalam negeri. Apa yang disebut berdaulat? Kemampuan bangsa ini untuk memilih sumber daya pangan apa dan mode apa dalam penguatan pertanian, peternakan, nelayan akan kita pilih sebagai strategi kebijakan nasional. Jadi sebenarnya banyak sekali yang dimandatkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 terkait kedaulatan pangan. Dan kita sebut lagi apa yang disebut ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan berarti bahwa membangun food estate oleh Kementerian Pertahanan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi di mana urusan pangan ini terjaga, tersedia,
terjangkau secara saluran distribusi geografisnya, terjangkau secara harga, dan diterima oleh masyarakat dalam konteks pembangunannya tidak merusak lingkungan, tidak meninggalkan petani. Jangan sampai kita ini terjebak kepada solusi-solusi instan yang akhirnya berantakan. Seperti food estate yang terjadi di Kalimantan. Orang membangun lahan yang sedemikian luas tanpa studi yang cukup, begitu dibuka hutannya ditanam nggak muncul. Malah sekarang ditanam singkong, munculnya jagung. Ini adalah bukti salah kaprah dari kebijakan pertahanan atau ketahanan pangan yang diambil oleh pemerintah Jokowi dan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Oke Pak Sumantri, karena udah nyenggol Mas Edi yang juga tampaknya sudah siap mau ngomong Langsung, sesuatu, memang silakan. langsung nyenggol. Saya mungkin harus mendudukkan datanya secara lebih akurat ya. Bahwa food estate itu leading sektornya bukan Kemenhan, Kementan, Kementerian Pertanian, bukan Kementerian Pertahanan. Dan ada 3 food estate saat ini. Satu yang pertama di Kalteng, ya itu di Pulang Pisau, ya dan itu adalah untuk penanaman dari padi. Ya. Kedua juga di NTB, itu untuk penanaman padi dan jagung. Ketiga di Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, itu untuk sayur-sayuran 1000 hektar. Ya. Keempat itu baru di Gunung Mas. Ini yang dikelola, yang rencananya akan dimanage oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi baru dilakukan pembukaan lahan oleh Kementerian PUPR. Jadi belum ada. Dan ini kan praktis terhenti karena waktu itu COVID. Jadi saya kira kalau semuanya sekarang proses bahwa food estate saat ini belum menghasilkan apa-apa. Pertama, food estate itu baru dibutuhkan waktu untuk menanam, kemudian mengelola, yang memproduksi dan lain-lain. Dan itu butuh waktu, tidak bisa instan. Segala sesuatu yang tidak bisa instan dalam hal ini. Nah oleh karena itu yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat, kita dudukan. Leading sektornya adalah Kementerian Pertanian, bukan Pertahanan. Ini mungkin saya kira untuk bisa mendudukan masalahnya. Oke, Bung Daniel, kalau Bung Daniel setuju dengan bagaimana konsep kemandirian pangan tadi? Apakah setuju untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang? Nah, kita menyayangkan ya, undang-undang kemandirian pangan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sumantri itu sekarang gugur dengan ada undang-undang Omnibus Law. Karena kita tidak lagi mengenal kedaulatan dan kemandirian pangan. Yang diutamakan hanya ketahanan pangan. Sehingga kita membuka ruang yang besar untuk impor. Nah, ini yang kita ingin kembalikan. Bahwa kedaulatan pangan, kemandirian pangan sangat esensial untuk Indonesia. Selain luas lahan yang sangat luas, mayoritas penghasil penduduk kita adalah petani, sampai di desa-desa. Nah yang kedua, memang kita kalau yang namanya instan itu pasti kurang baik. Tetapi yang berlaku di food estate adalah proses instan. Mereka ada penggundulan hutan, mereka melakukan persiapan, tetapi waktu itu AMDAL belum dilakukan. Nah, yang menjadi kesalahan terbesar dari food estate adalah tidak ada kajian yang mendalam. Sehingga begitu tahun 2024 akan dianggarkan 100 triliun loh untuk food estate, itu akan sia-sia. Yang sudah berjalan 2020-2021 itu 1,5 triliun, yang sekarang nggak jadi apa-apa. Gitu. Jangan sampai anggaran yang besar, padahal 1 triliun itu bisa menghasilkan 1.000 kilometer jalan-jalan desa yang rusak. Oke, tapi yang sia-sia sekarang ini. Tadi sebelumnya sudah dibantah juga oleh Mas Edi, Pak Sumantri. Soal food estate dikatakan itu bukan proses yang instan. Enggak, jadi begini, kalau kita bicara perwujudan kemandirian pangan, maka kalau di visi misi Ganjar Mahfud sangat jelas bahwa kita ingin melakukan modernisasi alat pertanian, terus kemudian kita akan mengembalikan lahan subur yang kita distribusikan kepada petani, kita membatasi konversi lahan dari lahan pertanian untuk menjadi lahan industri, itu adalah bagian-bagian dari langkah komprehensif. Food estate buat saya adalah sebuah langkah melompat karena pemerintah tidak cukup sabar untuk mewujudkan bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan kemandirian pangan ini. Sekarang nilai tukar petani baru belakangan ini aja meningkat. Sehingga kenapa? Nilai tukar petani artinya begini, karena masyarakat sering tidak paham apa yang disebut nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah biaya yang dia terima atau penghasilan yang dia terima dari hasil pertanian dikurangi dengan hasil
dengan biaya yang dia pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk bercocok tanam itu lebih besar dari pengeluarannya. Artinya apa? Jika nilai tukar petani naik, artinya komoditas pertanian ini harganya baik. Tapi apa yang terjadi sekarang, begitu panen harga turun. Saat musim panen pemerintah tiba-tiba mengimpor beras 3 juta ton. Sehingga harga berantakan. Begitu tanam, pupuk naik, pupuk langka. Artinya apa? Begitu terjadi nilai tukar petani turun, maka insentif petani untuk bertani, apalagi untuk adik-adik dari mahasiswa sudah tidak ada lagi. Ini yang menyebabkan kemudian daya dukung dan produktivitas pertanian kita rendah. Lalu pemerintah mengambil langkah, udahlah kita buat aja food estate. Itu adalah pendekatan yang tadi artinya ceroboh. Tidak setuju dengan food estate itu. Kita lihat bagaimana kondisi terkini. Kali ini jelang debat calon wakil presiden ada capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang siap berangkat dari kediamannya bersama sang istri Ferry Farhati untuk bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Jadi seperti debat sebelumnya, nanti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan berangkat bersama menuju ke Jakarta Convention Center di Senayan, Jakarta. Kita lihat ini tim liputan Kompas TV mengikuti pasangan calon nomor urut 1. Yang ada di layar adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan istri Ferry Farhati yang sudah berada di mobil untuk berangkat dan nantinya bertemu dengan Muhaimin Iskandar di sekitar Senayan tadi informasinya. Dan nanti juga kita akan lihat bagaimana persiapan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, perjalanan ini menarik untuk dilihat karena bicara soal jelang debat, dari debat pertama sampai debat keempat, ini pasti ada support yang diberikan oleh masing-masing pasangannya ya untuk mereka yang akan menjalani debat. Karena bicara soal debat ini bukan hanya adu gagasan tapi juga adu untuk menarik simpati dari publik. Bagaimana performa masing-masing calon wakil presiden di debat kali ini kita akan lihat, dan yang Anda lihat saat ini adalah di kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kertanegara. Terlihat Prabowo Subianto melambaikan tangan yang sudah tiba di kediaman dan nanti juga akan bersama-sama dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk menuju ke Jakarta Convention Center. Ya, kalau kita lihat juga persiapan sebelumnya 2 hari lalu saat ditemui wartawan, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sudah siap dan meminta didoakan agar debat ini berjalan lancar. Begitu pula dengan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD yang sama-sama bilang sudah siap untuk debat ini. Dan yang Anda saksikan ini capres nomor urut 1 Anies Baswedan sudah mulai berjalan mobilnya meninggalkan kediaman, dan Prabowo Subianto juga capres nomor urut 2 sudah tiba di kediaman. Artinya persiapan memang sejak pukul 4:30 hingga nanti terutama pukul 6 sore ke atas biasanya para calon presiden dan calon wakil presiden ini akan mulai bersiap-siap menuju ke Jakarta Convention Center. Tapi yang menarik sore hari ini bahkan tim pendukungnya, tim ses masing-masing sudah berada di area Jakarta Convention Center untuk terlebih dahulu memberikan semangat sebelum capres dan cawapresnya tiba di venue. Karena kita tahu saudara, debat ini sangat penting menurut berbagai jajak pendapat bahwa calon pemilih menantikan gagasan dari masing-masing kandidat di debat yang diselenggarakan pada Pilpres tahun ini. Kita akan lihat bagaimana persiapan masing-masing capres-cawapres, juga kita masih akan berbincang dengan tim ses dari pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 tetap di jelang debat Pilpres 2024 hanya di Kompas TV. Anda masih bersama kami di debat keempat Cawapres di YouTube Kompas TV. Tadi kita udah lihat gimana ada orang dalam kelihatannya bisa masuk di mobil 01 berangkat sama Pak Anies gitu ya, mau menuju ke venue di JCC. Betul. Dan biasanya ada aja yang ketangkap layar ya. Biasanya ya. Iya gitu, tapi ya itulah effortnya dari teman-teman Kompas TV, dari tim lapangan Kompas TV untuk menyediakan gambar bahkan persiapan debat sampai ngikutin sedetail-detailnya gitu. Betul. Nah,
Nah, ngomongin soal tema debat cawapres kali ini tuh salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Tapi tadi yang dibahas utamanya sama para tim ses yang datang ke studio itu adalah soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Sudahkah setuju dengan prinsip-prinsip yang memang diutamakan oleh para paslon lewat visi misinya di tadi yang disampaikan oleh tim sesnya? Kalau aku sih ngeliatnya pasti paslon 1, 2, 3 ini pasti semuanya berkata apa yang harusnya dia katakan dan berusaha mendapatkan hati pemilih. Jadi ya yang harus dilakukan adalah benar gak kata-katanya, sejauh mana keseriusan itu, apa peta jalannya, seperti apa cara mencapainya, strateginya bagaimana. Artinya kan debat ini kan terbatas. Kita mau menyampaikan apa dalam waktu kurang lebih 1 atau 3 menit kan pasti hanya yang akan kita dapat intisarinya. Strateginya nggak dapat ya kelihatannya ya. Tagih adalah seperti apa keseriusannya, melihat dengan apa, melihat jenjang track recordnya. Jangan sampai dia mengatakan pro lingkungan, partai pengusungnya malah menandatangani undang-undang yang bertolak belakang dengan itu. Kan itu bisa dicari. Aduh. Ada komentar nih dari tipis-tipis. Ada yang mau berkomentar? Boleh Pak. Boleh. Bapak banget ya ini kelihatannya, saya Pak gitu. Panggil dong saya bro dong. Umurnya berapa emang Pak? Bang aja Aduh, Pak. ngomongin usia lagi di sini. Lanjut. Jauh kan kita jauh. Oh kalau saya sih lebih sentimen sih Pak. Soalnya sama halnya seperti kita mengharapkan Gibran paslon nomor 2 untuk menjaga konstitusi. Sementara sejak awal kelahiran mereka aja udah merusak konstitusi. Kita juga nggak bisa berharap ke paslon nomor 3 untuk menjaga lingkungan hidup. Karena beberapa waktu lalu masyarakat Wadas sempat memberikan prestasi kepada Pak Ganjar sebagai perusak lingkungan, Mbak. Jadi saya cukup sentimen ke paslon nomor 3 untuk membahas terkait lingkungan hidup sih. Mungkin itu aja sih. Oke, lingkungan hidup ya. Tapi kalau misalnya tadi sempat dilihat ya, kalau aku kan tadi juga sempat catat sedikit gitulah apa yang diomongin sama tim ses nomor 3 ini. Tapi kalau secara konsep itu mereka juga setidaknya udah mengikuti prinsip-prinsip bagaimana menjaga lingkungan hidup. Karena yang pertama adalah gimana sih ketahanan pangan itu bisa langgeng gitu ya istilahnya, adalah bagaimana supaya pembangunan daripada food estate itu diterima masyarakat dan pembangunan tidak merusak lingkungan. Betul. Secara konsep benar dong betul. gimana sebenarnya itu. Tapi ya itu tadi setuju deh sama pertanyaannya, strateginya gimana, terus kebermanfaatan sama masyarakat gimana. Karena kalau ngomongin pembangunan keberlanjutan kan sebenarnya harus lagi balik ke hulu dan ke hilirnya. At the end of the day kan adalah kesejahteraan masyarakatnya. Apakah itu merusak lingkungan hidup, apa mengganggu masyarakat adatnya. Nah ini relate nih sebenarnya sama Mas Rian. Belakangan Mas Rian sudah juga diajak ke ibu kota negara kemarin untuk melihat. Karena yang lebih dekat sekarang dengan pembangunan berkelanjutan kan, yang digadang-gadangkan kan adalah kota yang sustainability gitu ya. Pendapat seorang Mas Rian seperti apa? Ya, yang pertama disclaimer dulu ya, saya bukan jubir otorita IKN. Enggak dong. Kita ini testimoni yang merasakan. Datang tuh menerima tawaran karena ibarat anak kecil yang ingin melihat bangunan yang dibangun bapaknya tuh seperti apa, yang dibangga-banggakan, yang kelak akan jadi posisi strategis, jadi sentra of dunia kan klaimnya juga sebagai tata kota yang maju, teknologi yang maju dan segala macam. Dan ketika datang ya masih banyak lahan kosong. Masih banyak lahan kosong yang meskipun klaimnya juga kan 30% pembangunan. Meskipun yang hari ini diprioritaskan saya datang ya istana. Belum jadi ya? Istana yang diprioritaskan gitu. Okay. Selebihnya mungkin untuk pemindahan untuk gelombang yang pertama dan segala macam. Cuma aku ngelihatnya adalah bagaimana hari ini betul-betul lahir seorang pemimpin yang mampu mengharmonisasikan tidak hanya fokus misalnya saya ingin fokus di tata kota yang maju, tapi jangan sampai mengkesampingkan hak-hak masyarakat adat yang misalnya sudah ada di sana. Artinya yang harus kita bacakan sampai situ, jangan sampai fokus di investasi namun tidak pro terhadap orang-orang yang sudah lama ada di situ. Ngobrol sama rakyat di sana? Warga sana maksudnya? Yang pas hari itu beberapa stakeholder memang diundang, jadi ada beberapa aliansi yang diundang, masyarakat dan segala macam, ada beberapa kreator yang diundang untuk bagaimana menjelaskan situasi hari itu terjadi forum diskusi. Artinya ini kan yang harus dibutuhkan juga. Jadi jangan sampai yang ada hanya linier aja tanpa orang-orang yang punya hak itu diundang di situ. Artinya peran penting otorita IKN hari ini adalah menghadirkan banyak FGD dengan solusi. Jadi banyak mendengarkan, tapi
mohon maaf saya sedikit agak pesimis bicara Oke, tentang singkat aja. masyarakat adat karena sampai hari ini RUU masyarakat adat itu belum diselesaikan. Masih stuck di DPR. Artinya ketika kita bicara soal IKN, coba sahkan dulu RUU masyarakat adat. Kan itu dasarnya sebenarnya. Oke, kita lihat nanti gimana sebenarnya di debat Cawapres apa yang akan dia klaim soal RUU masyarakat adat. Jadi ya kita lebih leluasa itu. Kalau tadi bicara soal gagasan Pak, menarik karena Bapak tadi pagi juga sudah menyebut bahwa tema-tema yang diangkat hari ini tuh lekat dengan Caimin. Ya. Sumber daya alam menuju pangan tadi ya. Salah satu fokus yang kami diperbincangkan masyarakat itu salah satunya apa ya? Food estate gitu. Bapak pernah menyebut juga ada kontrak farming yang lebih relate dengan kondisi masyarakat saat ini. Ini akan dibahas juga di dalam debat. Tentu kita lihat ini ya, nanti kita lihat apa perkembangannya. Tapi menurut saya food estate ini harus dibicarakan. Baik itu kalau misalnya tidak keluar ke debat juga dikeluarkan di tempat lain. Kenapa? Karena ini menyangkut komitmen kita memastikan kebutuhan pangan di Indonesia terpenuhi. Dan kita mau pakai pilihan yang mana? Mau dengan meningkatkan intensifikasi pertanian kita. Intensifikasi pertanian itu artinya dengan petani yang ada sekarang, tingkatkan kualitas bibitnya, kemudian pastikan pupuknya cukup, kemudian pastikan semua pencegahan hama itu bisa dilakukan, irigasi benar, itu satu. Ini membutuhkan dana, membutuhkan komitmen fiskal, atau pilihan kita adalah mengundang pelaku baru. Kalau pelaku baru bikin namanya kontrak, bikin food estate. Ini nambah, ini ekstensifikasi. Pelaku barunya siapa? Korporasi, food estate. Nah, dengan dana kita yang kita miliki, pemerintah atau negara harus milih. Mau dana itu dipakai untuk memperkuat petani, atau dipakai untuk korporasi. Nah, menurut kami petani. Plus ketika kita bicara tentang kebutuhan pangan beras kita, jauh akan lebih baik ketika petani itu bisa bertani dengan dukungan dari pemerintah. Dan apa sih jangka panjangnya kenapa kontrak farming ini penting? Regenerasi petani terjadi. Sekarang itu 60% dari petani usianya di atas 45 tahun. Nah, kalau tidak ada yang meneruskan, itu siapa nanti akan meneruskan ini? Itu tadi kita dengarkan pernyataan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menceritakan soal apa saja tema-tema yang kemungkinan akan disoroti di debat keempat Cawapres nanti. Dan yang ada di kanan layar Anda itu adalah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang tiba di rumah pemenangan yang menyapa para pendukungnya sebelum nantinya akan menuju ke Jakarta Convention Center. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang baru saja mengikuti acara PDI Perjuangan di Jawa Timur nanti akan langsung menuju ke JCC informasinya. Sementara tadi juga sebelumnya kita sudah lihat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah berada di kediamannya di Kertanegara dan masih menunggu juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang juga akan segera menuju ke Kertanegara dan tim sesnya pun sudah hadir di sana. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden tetap di jelang debat dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana perbincangan dengan para tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan juga hadir para penonton. Mana semangatnya? Masih semangat ya, terima kasih banyak kawan-kawan semua yang ada di sini. Dan kita lihat lagi ini ada pergerakan baru lagi, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga sudah berangkat menuju ke area Senayan karena nanti Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan bersama-sama ke area debat dan begitu pula dengan Capres nomor urut
2 dan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan juga bersama dengan Prabowo Subianto serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga nanti akan sama-sama menuju ke area debat. Dan tidak hanya saya yang bertanya kepada para tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 karena sudah hadir pula kawan-kawan mahasiswa yang siap untuk memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan gagasannya terkait dengan debat keempat malam hari ini dengan berbagai temanya. Sudah siap? Yang pertama ada Rasikul Ilmi Sulaiman, anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Silakan. Mau bertanya soal apa dan apa yang ingin ditekankan, gagasan apa yang ingin ditekankan? Oke, terima kasih kepada host. Perkenalkan, saya Rasikul Ilmi Sulaiman, anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan dan memberikan sebuah pertanyaan. Oke, baik Pak, sebelumnya saya ingin memberikan statement bahwasanya kemarin Pak Jokowi sempat meresmikan beberapa bendungan dan jalan tol di daerah Banten. Nah, akan tetapi peresmian tersebut itu masih mengalami konflik terhadap masyarakat setempat. Bahkan masih ada yang menolak. Nah, lalu terkait permasalahan yang kedua, yaitu suku Tugotil di Halmahera, Maluku Utara. Saya pernah berdiskusi dengan kawan saya orang Maluku Utara bahwa suku Tugotil itu mereka yang tinggal, mereka yang menempati tempat tinggalnya itu di daerah hutan, di daerah pedalaman. Nah, akan tetapi ada beberapa investor, bahkan oknum-oknum pemerintah yang ingin melakukan sebuah proyeknya. Kalau tidak salah itu proyek tambang dan nikel. Sehingga proyek tersebut mengancam kesejahteraan hidup mereka, bahkan akan punah kehidupan mereka di daerah sana. Nah, pertanyaan saya, kebijakan atau undang-undang seperti apakah yang akan dihadirkan nantinya oleh para legislator terpilih yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih nantinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rasikul Ilmi. Berikutnya saya panggilkan Rashid Wijaya, Kadif Sospol BEM UNJ, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Rashid Wijaya dari Universitas Negeri Jakarta. Bicara soal sumber daya alam yang dimiliki, kita tidak akan lupa bahwasannya food estate sudah dianggap gagal. Belum lagi konflik-konflik agraria ataupun konflik-konflik lainnya yang menimbulkan banyak konflik lagi gitu untuk sumber daya alamnya. Nah, perlu diingat juga ini menjadi catatan buruk juga untuk pemimpin-pemimpin yang saat ini ada di istana, itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari ketiga paslon yang akan menjabat nantinya, apakah ada solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa menimbulkan konflik-konflik lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi sudah ada dari Rashid Wijaya, sebelumnya Rasikul Ilmi. Silakan dari mulai paslon nomor urut 1 dulu, Bung Daniel. Ya, makasih. Yang pertama adalah Amin akan mendorong RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Itu nomor 1. Karena dengan RUU Masyarakat Adat ini ada pengakuan dan ada perlindungan bagi masyarakat adat. Yang kedua adalah kita memang menyesali begitu banyaknya konflik agraria. Ada 241 konflik selama ini terjadi, yang menyangkut 638.000 lebih hektar lahan di 346 desa dan lebih dari 135.000 keluarga korban dari masyarakat adat yang penghidupannya hilang karena konflik ini. Nah, sehingga dengan selain RUU Masyarakat Adat akan kita dorong, kita sahkan, ada 4 program utama yang akan menjadi prioritas dari Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk persoalan agraria dan konflik masyarakat adat. Yang pertama adalah kita akan memastikan perlindungan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat adat, yaitu pendidikan, pangan, air bersih, dan kesehatan. Yang kedua adalah kita akan memudahkan administrasi sehingga pengakuan terhadap tanah masyarakat adat itu bisa dilegalkan dengan tidak seribet saat ini. Baik. Yang ketiga adalah kita akan memasukkan
kawasan lokasi yang sudah ditetapkan secara musyawarah bersama dari tanah masyarakat adat di dalam RT RW, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan yang terakhir yang terpenting adalah kita akan melibatkan masukan-masukan dari masyarakat adat, partisipasi mereka dalam pembangunan, sehingga mereka menjadi pelaku utama bersama-sama kita semua, bukan malah yang menjadi korban yang tergusur. Baik, pertanyaan yang sama untuk tadi Mas Edi juga tadi disampaikan soal konflik agraria, terkait juga masyarakat adat yang bertentangan dengan proyek infrastruktur dan tambang pemerintah seperti apa? Ya, saya kira mungkin pertama masyarakat adat itu selalu mengalami ketertinggalan dalam aspek apa? Kepastian hukum itu. Sehingga memang harus diberikan payung hukum yang kuat kepada masyarakat adat. Terutama dalam hal apa? Kepemilikan. Jadi kepemilikan itu harus memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga masalah tanah yang merupakan esensi daripada kepemilikan masyarakat adat itu harus memiliki payung hukumnya. Nah, ini yang menjadi fokus dan perhatian utama juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga masyarakat adat itu nanti tidak serta-merta kemudian berkonflik ketika ada pengembangan. Baik itu infrastruktur, industri, atau kegiatan ekonomi lainnya. Nah itu, sehingga masyarakat adat harus memiliki hak. Tetapi hak itu kan harus ada tanda bukti haknya. Nah, tanda bukti haknya itulah yang akan kita berikan kepastiannya kepada masyarakat adat. Kemudian kita bicara masyarakat adat yang berada di dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi yang akan dibangun, itu tidak bisa sekedar hanya dikasih ganti rugi saja, harus ganti untung. Nah inilah salah satu juga fokus dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya untuk memberikan hak yang lebih kepada masyarakat adat. Karena masyarakat adat sudah berada di sana dari generasi ke generasi, turun-temurun. Terakhir juga tadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa untuk masalah pertambangan di mana masyarakat adat itu tersingkir dan banyak merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sudah mengatur masalah itu. Sehingga hal ini memberikan penguatan juga agar masyarakat adat terproteksi kepentingannya dan interestnya di sana. Baik, Pak Sumantri silakan. Oke, pertama saya mau mengapresiasi adik-adik mahasiswa, adik-adik pertanyaan sangat komprehensif, sangat fundamental, dan ini adalah bukti perhatian adik-adik terhadap keberlangsungan pembangunan, kan ini tentang masa depan Anda. Anda semua lebih pintar daripada cawapres Gibran menurut saya. Oke. Ini agak serangan saya personal. mau menjawab. Silakan. Langsung saya mau tadi, menjawab poinnya. soal itu yang ditanyakan tadi, dua-duanya menyangkut dua hal yang kami sebut secara jelas dalam misi nomor 6 dari pasangan Ganjar Mahfud, yaitu tentang penuntasan reformasi agraria dan kedua menjamin masyarakat adat untuk tetap sejahtera. Saya sebelum datang ke diskusi malam ini saya mendapat masukan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi masyarakat adat di Indonesia ini jumlahnya hampir 70 juta. Hutan adat yang mereka miliki yang sudah diregister atau didata oleh Badan Registrasi Masyarakat Adat jumlahnya hampir 27 juta milik masyarakat adat. Tetapi yang didistribusikan oleh pemerintah baru 220.000 hektar. Artinya apa? Reformasi agraria harus dilanjutkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Yang kedua, masyarakat adat ini selama ini paradigmanya belum dipahami bukan saja oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pengambil kebijakan. Jadi saya setuju dengan Mas Daniel Johan tentang pentingnya segera pengesahan rancangan undang-undang hukum adat masyarakat adat ini menjadi undang-undang. Itu yang pertama. Kedua adalah perubahan paradigma bahwa masyarakat adat ini adalah pemilik sah dari sumber daya alam maupun sumber daya tanah yang beberapa kali justru dikalahkan oleh dalam kedatangan investor. Yang ketiga kemudian adalah pasangan Ganjar Mahfud akan mengelaborasi kemungkinan pembentukan Badan Perlindungan Masyarakat Adat yang langsung di bawah pengawasan presiden. Karena apa? Banyak konflik-konflik terjadi kalau berdasarkan data. 42% diantaranya karena konflik kehutanan. Karena konflik kehutanan terjadi karena aparat hukum di bawah lebih cenderung melindungi investor daripada masyarakat adat. Oleh karena itu tanggung jawab perlindungan masyarakat adat harus diawasi langsung oleh presiden dan wakil presiden. Terima kasih tadi
pandangannya dari paslon nomor 1, 2, 3. Tapi saya juga mau menyoroti, kayaknya belum dimulai debat tapi serangan personal sudah muncul. Di forum ini kita akan bahas apakah ini juga akan jadi strategi di debat nanti. Usai jeda, kami kembali di jelang debat Pilpres 2024. Aduh. Masing-masing dari perwakilan pasangan calon tadi sudah banyak sekali memaparkan apa yang akan dipaparkan juga ya. Para calon wakil presiden kita nanti terkait dengan masyarakat adat juga. Betul, tadi juga udah diungkit sedikit sama Friska kalau suasana di studio ini mulai menghangat. Menghangat. Iya, tapi mungkin kalau di sini masih tetap dingin ya. Betul, tetap dingin ya. Tenang. Ya, tapi mungkin suasananya lebih hangat di tempat venue-nya berlangsungnya debat calon wakil presiden di JCC ya. Di JCC. Coba kita mau ngobrol. Pengen lihat suasana langsung di sana seperti apa gitu. Sudah ada rekan kami Edwin yang sedang bergerilya. Wah. Hai Edwin. Jadi gimana situasi di sana sekarang? Edwin, sorry. Audionya belum masuk. Suaranya Edwin, mungkin saking bersemangatnya, gitu ya. Oh, semangat banget. Oke. Kita tebak bibir apa ya? Tebak bibir, kita boleh tebak bibir. Nah, gimana Edwin? Halo. Ini di belakang lagi bisnis. Jadi memang para pendukung hari ini sudah datang sejak sore tadi, bahkan pukul 3 sore sudah berada di sini sudah di depan halaman depan ini, di mana memang menyambung langsung ke Bung Karno di sebelah sana. Jadi memang kedatangan mereka dari berbagai arah, ada yang dari jalan utama Protokol Gatot Subroto, lalu juga mereka datang dari Gelora Bung Karno, dan datang pun bertahap seperti itu. Jadi tadi kita pertama-tama melihat dari pantauan saya sendiri, saya melihat ada pendukung dari paslon 2. Nah, paslon 2 hadir, pendukung lalu disusul oleh pendukung paslon pertama, ada Anies dan juga Muhaimin Iskandar yang sedang memberikan nyanyi. Dan yang perlu diapresiasi adalah semangat dari para pendukung ini yang memang dari tadi nilainya tidak henti-hentinya. Nah, ini berlanjut kalau kita keliling, saya ajak sama Kompas TV semua untuk melihat. Nah, ini atribut-atribut yang digunakan itu sangat amat niat. Mulai dari topeng, lalu juga pakaian ya. Mas, boleh kasih cermin pakaian yang digunakan hari ini? Wah, ini oke. Nah, jadi memang atribut-atribut yang digunakan juga bukan sembarang mereka, apalagi untuk paslon yang ini, paslon 2 ini, Prabowo dan juga Gibran itu berkompak baju-bajunya. Kalau kita bergeser sedikit ke sebelah sini, kita lihat terus bergemuruh, tidak henti-hentinya dikumandangkan oleh teman-teman di sini semua. Jadi memang suasananya cukup berisik, apalagi ditambah dengan cuaca yang sedang hujan. Kami Kompas TV semua dan Valen dan juga Rozi di sini karena hujan, pihak keamanan juga menyuruh teman-teman dari pendukung ini untuk segera masuk ke dalam atap yang membuat halaman depan dari balai sidang ini semakin ramai. Nah, kalau untuk paslon nomor urut 3, di sini kita bisa lihat salah satu aktivitas yang sedang dilakukan, yakni penandatanganan poster di sini. Nah, kalau sahabat-sahabat sudah lihat, di sini ada para pendukung dan juga para simpatisan yang sudah hadir, ini menandatangani poster yang sudah disediakan. Aspirasi ya. Oke, nah bahkan kita semua diajak ya, yang memang mendukung ya. Oke, nah jadi nanti mungkin saya nyusul habis ini, kita lihat-lihat dulu sekitar. Terima kasih banyak. Nah, seperti itu kurang lebih Rozi dan juga Valen, kondisi yang bisa saya gambarkan dari depan Balai Sidang JCC Senayan. Tadi mulai dari cuacanya hari ini juga tadi sempat cerah, tapi barusan saja hujan dan sekarang sudah berhenti. Semoga nantinya gelaran dari debat keempat ini, debat cawapres yang kedua ini dapat berlangsung dengan lancar dari segala aspeknya. Kembali ke studio, Rozi, Valen.
Oke, thank you Edwin. Yang jadi penasaran adalah jam berapa ini pemain utamanya bakal datang ke JCC ya. Karena ini udah Betul. jam 6 sore, artinya Betul. 1 jam lagi debat akan dimulai. Tapi yang jelas nanti kita akan balik lagi ke kamu ya Edwin ya. Kasih tahu kita kira-kira mobilnya udah kelihatan belum ya gitu ya. Akan kita nantikan. Aduh, karena tidak semua pasangan calon datang bersamaan ya. Ada yang tadi kalau kita lihat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan bertemu di salah satu. Jam jelang debat keempat dimulai, Anda masih menyaksikan jelang debat calon wakil presiden hanya di Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Yang ada di layar Anda adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan beserta istri Ferry Farhati yang akan segera bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2. Informasinya sudah bertemu dengan cawapres nomor urut 2. Ya, kita lihat itu sudah ada di gambarnya Muhaimin Iskandar yang akan nantinya bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center, tapi akan bertemu dulu untuk berbincang dan juga mempersiapkan segala sesuatunya jelang debat Cawapres 2024. Kalau hitungan debat Pilpres ini adalah debat keempat, tapi untuk kesempatan Cawapres ini adalah debat kedua dan terakhir, sehingga harus dimanfaatkan betul-betul untuk mengambil hati para pemilih. Dan kita lihat ini dia Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan istri juga sudah berada di kawasan Senayan, Jakarta. Begitu pula dengan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud nanti akan bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Untuk debat kali ini tentu strategi sudah disiapkan. Tadi kita juga sudah berbincang dengan tim ses. Oh, kita lihat juga di gambar Anies Baswedan menyapa para calon pemilihnya di area luar Senayan. Dan itu tadi bagaimana persiapan Capres-Cawapres, bagaimana pula kondisi di area atau tempat pelaksanaan debat di venue debat di Jakarta Convention Center akan disampaikan oleh rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Iya, Friska dan juga saudara, kalau Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini sudah tiba di area sekitar Senayan Jakarta ya, tepatnya di JCC, tapi memang belum masuk ke dalam. Kita akan lihat sebenarnya di dalam JCC sendiri di ruangan ballroom, apakah ini kemudian para pendukung sudah mulai berdatangan, sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam, atau mungkin masih menunggu di luar. Kita akan tanya ke jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, kalau tadi 4:30 ini masih belum diperbolehkan ya untuk masuk. Kalau sekarang gimana kondisinya? Apakah para pendukung sudah boleh masuk ke dalam? Iya, kalau tadi kami lihat dari para undangan masing-masing paslon, misalnya tadi ada dari Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaidrus sudah hadir, kemudian juga ada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto juga sudah hadir. Jadi memang kalau para perwakilan dari masing-masing paslon yang punya undangan, yang ada barcode-nya, bisa di-scan, kemudian juga punya ID card khusus, mereka sudah boleh masuk. Dan tadi memberikan sedikit bocoran, misalnya kalau dari Timnas Amin, Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaidrus bilang, ya publik saksikan sajalah nanti akan seperti apa jalannya debat. Yang pasti Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah melakukan persiapan diskusi dengan seluruh tim internal dan juga eksternal dari Timnas Amin, kemudian juga mendengarkan masukan-masukan. Kemudian juga Timnas Amin sebelumnya sempat bilang kalau Muhaimin Iskandar akan tetap menjadi dirinya sendiri dalam debat. Itu kejutannya seperti apa juga yang akan diberikan Muhaimin Iskandar, akan sama-sama kita lihat. Nah, sementara kalau dari 03, nomor urut 03, tadi Hasto Kristianto juga memberikan sedikit statement untuk rekan-rekan media sebelum masuk ke dalam, bilang kalau PDIP PD untuk Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan bisa tampil baik, optimal pada debat Cawapres kali ini. Karena melihat rekam jejak ataupun juga background dari Mahfud MD, sehingga tema-tema hari ini akan bisa diatasi dengan baik oleh Mahfud MD. Nah, kalau untuk pendukung yang tidak memiliki undangan masih diberikan area, disiapkan area di selasar yang paling ujung. Makin sore kami bisa mendengar, padahal jaraknya dari titik saat ini saya melaporkan sekitar 50 meteran, tapi terdengar sampai sini. Bagaimana antusiasme mereka menyanyikan yel-yel dari masing-masing paslon ya tadi, masih menggunakan atributnya masing-masing, seragamnya dengan nomor urut paslon yang mereka dukung, kemudian juga ada yang menggunakan membawa bendera, spanduk dan lain-lain. Mereka akan tetap di sana dengan penjagaan yang ketat, tentu fungsinya juga adalah untuk
memastikan agar tidak ada gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena titiknya sama untuk pendukung paslon 1, 2 dan juga 3 mereka dipusatkan di titik yang sama. Sementara ya kalau tadi untuk para undangan tamu yang memiliki undangan masuk ke dalam daftar 75 undangan, mereka boleh masuk ke dalam pintu yang berbeda. Nah, yang jadi evaluasi dari sebelumnya memang juga adalah untuk memastikan betul-betul hanya 75 orang undangan yang masuk ke dalam. KPU juga sudah mengimbau sebenarnya kepada para perwakilan paslon, misalnya kalau untuk tim pengawalan jumlahnya bisa dikurangi karena juga sudah disediakan holding room, jadi tidak perlu semuanya masuk. Ini untuk mengantisipasi seperti debat kemarin ada jumlah undangan yang masuk ke dalam ini melebihi dari kapasitas atau lebih dari 75 orang. Kemudian juga KPU mengimbau sebenarnya bagi para pendukung yang mau menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan dukungan sebenarnya tidak perlu hadir langsung karena kita juga tahu masing-masing paslon sebenarnya sudah menggelar agenda nobar di titik-titik yang berbeda. Jadi bisa difokuskan ke sana sehingga di area JCC sendiri tidak terlalu banyak jumlah pendukung yang hadir atau bahkan sampai melebihi area selasar yang disiapkan oleh KPU. Nah, sampai sore hari ini kita juga masih menunggu seperti apa ataupun juga jam berapa nantinya para pasangan capres dan juga cawapres akan tiba di JCC. Kalau tadi juga Audrey ada menyampaikan untuk yang paslon 1 sudah bertemu, kemudian juga paslon 2 juga sudah bertemu. Nanti kita akan lihat jam berapa. Kalau biasanya sih dari debat-debat sebelumnya mungkin sekitar 30 menit lagi tiba di lokasi. Kemudian nantinya juga mereka akan langsung masuk ke dalam, ditemani juga atau didampingi oleh perwakilan tim sesnya masing-masing, duduk di kursi yang sudah disediakan. Jam 7 tepat akan dimulai debat cawapres yang kedua. Tentu ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat karena masyarakat akan menilai tidak hanya soal penguasaan materinya, tapi juga seberapa mereka bisa memasyarakatkan atau membumikan visi misi program mereka yang terkait dengan tema pada hari ini. Kemudian apakah mereka bisa menyampaikan visi misi program mereka secara sederhana dalam waktu yang sangat terbatas, dalam waktu 2 menit, juga akan dinilai bagaimana psikologis dari masing-masing cawapres. Banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kalau kita melihat dari berbagai survei terakhir, sekitar 6%, 5-6% masih belum menentukan pilihan. Ini bisa menjadi peluang bagi cawapres untuk menggayat hati banyaknya para pemilih atau calon pemilih menuju hari pencoblosan nanti, Audrey. Ini Permadi melaporkan 1 jam lagi menuju debat calon wakil presiden di JCC Senayan, Jakarta. Itu tadi ya Friska ya, persiapan di area jelang debat 1 jam menuju debat dimulai pukul 7 malam, Friska. Iya, Audrey, bicara soal 1 jam jelang debat, sudah panas, pastinya sudah semakin hangat persiapan, tak kalah hangatnya juga. Di studio Kompas TV kita lihat tadi persiapannya masing-masing capres-cawapres sudah akan menuju ke area debat dan tentunya mempersiapkan apa yang akan disampaikan gagasan di depan para calon pemilih. Di studio Kompas TV saya minta semangatin dulu, mana pendukung paslon nomor 1, 2, dan 3? Itu tadi sudah juga tidak kalah semangatnya dan bagaimana pula strategi lebih detail dari masing-masing tim ses paslon nomor 1, 2, 3 kita akan bahas di jelang debat Pilpres 2024 usai jeda. Tetap bersama kami. Yep. Yes. Sempat kepotong kita. Itu tadi situasi terakhir di JCC jadi dilaporkan oleh Edwin. Juga kita sudah melihat progres, ada beberapa pasangan calon sudah bertemu dan salah satu kandidat juga sedang berada di salah satu tempat nobar. Iya, gitu ya. betul. Di situ ada Pak Mahfud sama Anies dan Muhaimin Iskandar. Ini kita menarik nih karena ada pakar fashion designernya di sini. Gimana nih? Biasanya itu kan yang 03 suka ganti-ganti baju tema sesuai tema di debat kali itu ya. Tapi tadi kelihatannya pakai warna abu-abu ya, bentukan korsa begitu ya. Gitu ya. Iya. Ya kalau dilihat sih sebenarnya sekarang ini tuh mereka pakai baju-baju yang timeless ya sebenarnya. Jadi nggak cuman mungkin bisa dipakainya di sini, tapi bisa dipakai juga pas mereka kampanye di luar. Jadi masih aman sih sebenarnya untuk masalah fashion. Ya nggak semata-mata buang limbah tekstil gitu ya. Iya. Tapi apa nih ekspektasi dari seorang fashion designer yang sustainability gitu ya, seharusnya dilakukan oleh para pasangan calon dalam rangka tadi
kasih message lah paling enggak sesuai dengan tema ini begitu. Ini dalam bentuk tadi pakaian, Ya, pakaian, yang dibawa. betul. Sebenarnya aku lebih membandingkan dengan kampanye tahun sebelumnya ya, sebelum calon-calon presiden di tahun sebelumnya 2019 kayaknya, ya? 2019. ya dari mulai situ kan kayak ada gerakan untuk pakai baju yang polos-polos, baju putih-putih itu kan kayaknya mulai dari situ kan. Jadi baju-baju partai juga kayaknya lumayan berkurang dipakainya gitu. Kayaknya jauh sebelum itu tuh banyak banget baju partai itu dibagikan dan nggak tahu juga itu mungkin salah satu yang menyebabkan sampah kampanye juga. Dan sekarang aku lihat kayaknya udah lumayan oke dan lumayan berkurang. Oh, trennya berubah ya? Iya, trennya udah mulai berubah. Nah, ini kita coba lihat, ini teman-teman, sahabat Kompas TV, ini adalah bagaimana paslon nomor urut 1 sudah komplit bertemu di Cafe Outri yang ada di kawasan GBK juga. Caimin yang menggunakan jas hitam, sementara Mas Anies ini pakai kemeja putih. Ini kelihatannya, kalau kelihatannya sih masih santai ya, nggak ada rasa-rasa deg-degan. Ini apakah outfit yang sama yang akan digunakan nanti? Kok gue ngerasa kayak kurang effort aja gitu. Karena mungkin yang penting isi pikiran kan. Karena memang itu yang ditunggu ya. Tapi memang paslon nomor urut 1 ini kalau soal fashion nggak ada ganti-gantian dari debat pertama sampai debat keempat ini ya. Dan juga samalah kayak gambar di poster. Cuma kemarin yang beda di debat ketiga itu nggak pakai peci. Betul. Tapi ini menarik sebenarnya kan di debat sebelumnya kan ada salah satu pasangan calon juga pakai bomber jacket yang Top Gun gitu dan sempat viral gitu. Is that works for Ya Gen Z? kalau aku melihatnya sih strategi paslon 1, 2, 3 ini dia mencoba terutama yang 03 yang agak berbeda ya. Dia mencoba menjadi seperti leader of tren populer. Artinya dia ingin menjadi pemimpin tren sehingga itu bisa menarik simpati pemilih muda atau undecided voter yang belum memilih. Artinya strategi-strategi ini kan serupa Trojan horse atau kuda Troya. Jadi kuda Troya itu kan yang penting tampilannya dulu, kita nggak tahu agenda belakangannya apa. Efektif bisa berubah pilihan? Saya rasa untuk mempengaruhi keputusan itu berpengaruh. Tapi untuk kita terpercaya dengan itu tidak semudah itu, Bos. Artinya anak muda harus membongkar kuda Troya itu, membongkar jangan sampai strategi mereka masuk dulu itu lebih gampang diterima. Artinya kemampuan kritis kita, membaca rekam jejak, apa yang ingin disampaikan itu juga menjadi penting untuk didiskusikan sesama anak muda. Namun tidak salah dalam mengambil sisi yang lagi tren kayak Pak Ganjar kan lebih sering memakai akhir-akhir ini ya kayak baju penguin gitu kan, dari Madagaskar. Terus mungkin banyak hal yang hari ini juga berusaha direlatin dengan budaya populer itu kan strategi sebenarnya yang digunakan untuk menarik simpati anak muda. Oke. Tapi emang setidaknya sudah bisa ketok pintu hati teman-teman muda ya istilahnya ya. Tapi ya itu lagi balik. Tapi hati-hati Mbak, karena akhir-akhir ini banyak juga yang berusaha pakai kampanye tapi ada yang nggak minta izin, kayak ada yang melanggar juga gara-gara hak cipta dan segala macam itu kan rentan untuk di-cancel lah sama Gen Z. Jadi hati-hati dalam berkampanye sih. Oke, menarik. Nanti kita akan bahas lagi. Kita akan kembali lagi. Tetap di Stay Tune on YouTube Kompas TV. Udah mau kamar mandi lagi? Masih di jelang debat Cawapres 2024 bersama saya Friska Clarissa. 1 jam lagi jelang debat, seperti apa persiapan para Capres-Cawapres. Tadi kita sudah lihat bagaimana pergerakannya dan kita akan pantau terus. Termasuk juga suasana hangat tidak hanya di area JCC tapi juga di studio Kompas TV. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber dan juga para penonton di sini. Kita akan mulai dengan
Tadi kayaknya sepanjang debat kita sudah bicara banyak soal substansi, tapi kayaknya ada senggolan-senggolan personal juga nih. Apakah ini jadi salah satu taktik? Ya namanya juga debat, ada banyak strategi untuk melemahkan bagaimana lawan ini mendropkan mentalnya seperti itu ya. Nah, apakah serangan personal ini jadi bagian taktik atau enggak sih Pak Sumantri? Dulu deh dari gantian sekarang dari Paslon 03 dulu. Karena merefer terkait serangan personal, apalagi yang tadi saya lakukan terkait kecerdasan adik-adik lebih dari Gibran itu sebenarnya bukan serangan. Karena bagaimanapun ketika kita memilih seorang pemimpin, kita harus tahu paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan. Yang kedua adalah kredibilitas. Dan yang ketiga adalah rekam jejak. Jadi setiap kali kita membahas memilih A atau B atau C seorang manajer personalia di perusahaan, ketika akan memilih seseorang pasti akan membandingkan nilainya, ijazahnya, aktivitasnya di mana, pengalaman kerjanya di mana. Itu nothing to do dengan personal. Kalau seseorang ingin menjadi pejabat publik, maka dia harus siap dikuliti terutama terkait tidak tadi, kemampuan, integritas, dan rekam jejak. Jadi publik tidak boleh disesatkan dengan kategorisasi yang salah soal serangan personal. Serangan personal itu misalnya kalau kamu punya istri di mana itu bisa jadi kategori personal. Tapi ketika kita bicara kemampuan itu wajib dikuliti. Karena kita akan memanage atau mengambil keputusan-keputusan yang sangat kompleks. Indonesia ini jumlah penduduknya hampir 280 juta dengan ribuan suku bangsa. Dan kemudian tersebar dari berbagai pulau, maka pengambilan keputusan tidak pernah berdimensi tunggal. Jadi seseorang harus punya kemampuan melihat persoalan secara holistik. Oleh karena itu, saya harus sampaikan sekali lagi, ini bukan serangan personal. Ujian Indonesia ini sangat berat. Ketika kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, hari ini kita disodorkan seorang cawapres yang menurut saya, Mas Gibran, saya nyebutnya Gibran karena lebih muda dari saya, yang menurut saya seharusnya belum berada di panggung pemilihan capres dan cawapres. Oke, nah kita tangkap itu katanya tadi nothing to do with personal untuk serangan ke Mas Gibran. Mas Edi lihatnya seperti apa? Pak Prabowo mengajarkan kita untuk tidak pernah melakukan serangan personal. Itu sampaikan Pak Prabowo. Jadi siapapun sampai Pak Prabowo pun diserang secara personal, beliau tidak ada intensi untuk membalas. Itu. Dan biasanya ketika satu pihak gagal untuk bertarung secara gagasan, yang diserang adalah personal. Itu. Nah, dan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang nggak suka sesungguhnya serangan-serangan personal itu. Ya, bahkan yang diserang secara personal justru mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat. Jadi kita welcome saja, mau diserang secara personal boleh, silahkan. Tetapi andai kata pasangan calon kita, Pak Prabowo Mas Gibran itu saat ini dianggap tidak mampu, tidak kompeten, pengalamannya kurang, kenapa surveinya paling tinggi gitu. Oke, tadi katanya terbuka aja kalau ada kritikan, mau personal boleh, nggak boleh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Boleh kalau Bung Daniel gimana? Apakah ngasih nilai misalnya itu adalah bagian serangan personal atau enggak? Ya pertama kalau Amin semangat dasar dari awal debat tidak ada semangat untuk menyerang personal. Jadi setiap pertanyaan itu adalah menyangkut kepentingan publik, menyangkut kebijakan. Ya. Nah saya merespon Pak Prabowo selalu surveinya tertinggi dari 3 periode sebelumnya. 1, 2, 3 termasuk yang keempat. Tetapi mudah-mudahan Amin yang menang nanti. Oke, jadi tampaknya lebih chill, katanya kalau ada serangan itu bukan personal dari masing-masing terbuka. Oke, kita lihat juga bagaimana pergerakan terkini, kita lihat dulu di layar. Ada capres nomor urut 1, yakni Anies Mohaimin sudah berada di kawasan Senayan. Dan di sebelah kanan layar Anda itu adalah kanan atas di Kertanegara yang merupakan kediaman dari Prabowo Subianto. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah ada di kediamannya dan menunggu cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka untuk selanjutnya menuju ke JCC. Dan
di bawah, di kiri bawah itu adalah rombongan paslon nomor urut 3, tepatnya Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang juga akan menuju ke JCC, sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang baru saja menghadiri acara dari Jawa Timur akan menuju ke JCC nantinya. Oke, kalau tadi bicara soal strateginya kayaknya oke lah, silahkan mau apapun, serangan bentuk apapun siap, biar publik yang menilai. Tapi sebenarnya secara kesiapan konten, sudah sesiap apa masing-masing calon wakil presiden? Karena konten ini tidak hanya bicara soal kemampuan menguasai soal tema, tapi juga bagaimana di depan publik terlihat meyakinkan. Nah itu seperti apa persiapannya? Usai jeda di jelang debat Pilpres 2024. Masih sekitar 30 menit lagi untuk kita melihat gimana situasi dan apa yang akan disampaikan oleh Cawapres dalam debat keempat atau debat terakhirnya Cawapres di momen Pilpres 2024 ini. Dan ada satu paslon yang belum muncul-muncul ya batang hidungnya. Siapa tuh? Nomor 2. Iya, nomor 2. Itu masih belum kelihatan, tapi memang tadi Prabowo udah melambaikan tangan di Kertanegara di kediaman Pak Prabowo. Mungkin di situ nanti dia akan menunggu Gibran, karena biasanya nanti akan berangkat bareng-bareng ke JCC. Dan tadi sesuai live reportnya dari wartawan kita dari Valencia Trixie, memang mereka akan berangkat jam 18.30. Nah, mungkin sekarang belum waktunya itu, jadi mereka mungkin lagi berdiskusi, Pak support saya dong gitu, nanti apa wejangannya gitu ya, saya aman gitu ketika menyampaikan visi misinya. Karena kita nggak bisa lihat batang hidung paslon yang belum muncul, kita lihat aja batang hidungnya si Edwin sekarang. Iya, boleh. Lagi oke. Nah, kalau kita ngomong salah satu tema kan tadi balik lagi ke agraria dan pangan. Salah satu kunci agraria dan pangan adalah kesejahteraan petani, Valen. Gue selalu penasaran nih sama Gen Z atau anak muda sekarang. Masih mau nggak sih balik ke desa atau balik ke kampungnya terus bertani gitu? Coba ada yang mau angkat tangan gitu? Ada yang mau angkat tangan? Nggak ada. Bahaya ini. Oh, masih mau? Masih mau sih. Masih mau. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya yang pertama, aku kan lahir dari keluarga petani. Juga di daerah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Karena memang benar tadi ada yang disampaikan juga sama Pak Anies bahwa selain mengantisipasi bonus demografi, penting untuk kita meningkatkan atau memperbanyak lapangan pekerjaan. Tapi yang tidak kalah penting adalah regenerasi di wilayah-wilayah strategis seperti tadi pertanian, kelautan, dan di pedesaan. Artinya ini yang menjadi penting ketika orang akan memilih tinggal mengejar mimpinya di wilayah urban. Dan ini menjadi keseriusan bagi anak muda untuk menjadi pionir. Jadi yang dibutuhkan bagi saya adalah penggerak anak muda yang betul-betul mampu menggerakkan anak muda lainnya bahwa bekerja secara petani itu nggak melulu bicara tentang kelihatan kotor atau apa dan segala macam, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah seksi seperti konten kreator atau apapun itu. Jadi ini mesti ada bukan hanya dorongan yang dilakukan oleh anak muda sendiri, tapi pemerintah yang memang memberikan wilayah khusus untuk regenerasi petani ini agar bisa naik kelas. Jadi bukan cuma UMKM, tapi wilayah di sektor strategis ini juga harus betul-betul diperhitungkan. Kalau bisa dikasih insentif ke anak muda yang betul-betul ingin bekerja di sektor pertanian, itu mungkin sedikit saran saya. Jadi ada pola yang betul-betul dibangun, entah itu lewat insentif, entah itu dengan bagaimana lingkungan di sana yang juga harus mendukung. Jadi keseriusan ini harus dibangun, entah paslon 1, 2, 3 nanti yang akan menang sih, Mbak. Mungkin akan beda ketertarikan menjadi petani kalau ada modernisasi alat pertanian juga. Karena tadi Rian bilang nggak cuma kotor-kotor aja, alias nggak cuma nyangkul dengan lumpur, tapi kan sekarang juga udah ada alat berat ya. Tapi seberapa besar insentif itu kemudian bisa mensupport supaya pengadaan alat berat itu juga semakin banyak, dan terus juga ya alat-alat lainnya gitu kali ya? Ya, sama pola kepada paslon 1, 2, 3 yang benar-benar harus punya blueprint cetak yang
mengembalikan generasi kembali ke akar sih Mbak Un jadi penting. Jadi jangan sampai lahir pemimpin FOMO yang kayak wah kita harus seragam nih teknologi, kita harus AI atau pemenuhan yang melihat kemajuan bangsa-bangsa lain. Artinya kan kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tuh ada di pertanian secara keseluruhan atau kelautan. Jadi mesti ada cetak biru yang mengembalikan generasi Indonesia atau generasi muda harus kembali ke akarnya, mengenal lagi lingkungannya, bahkan tingkat desa. Jadi ini yang menjadi penting sih. Jadi di setiap kebijakan itu harus ada sebuah solidaritas yang dibangun untuk mengembalikan generasi muda harus kembali ke akarnya. Karena penting kembali ke akar tuh bagiku Mbak, seperti kita menanam benih di dalam tanah, yang pertama tumbuh itu pasti akar. Barulah kemudian di minggu kedua, ketiga akan secara vertikal batang, daun. Jadi penting untuk hari ini kita kembali ke akar. Sampai hari ini saya mencoba melakukan itu lewat gerakan saya namanya Distrik Berisik. Kita bangun ruang publik di setiap daerah untuk menghidupkan kembali budaya diskusi di setiap daerah bertatap muka. Jadi jangan sampai emosi kita atau semua yang hari ini mengganggu kita di sosial media itu bikin kita jadi generasi yang tidak jadi resilience di masa depan gara-gara itu tadi. Itu sih. Setuju. Tiap daerah punya karakteristik masing-masing ya. Balik lagi dengan membuka forum diskusi itu, makanya masyarakat bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang jadi karakteristik dari kampung aku, desa aku, distrik aku gitu kali ya. Ya dan seharusnya memang mereka kembali ke akarnya atau ke kampungnya ya. Karena mereka lah yang akan melanjutkan itu tadi, identik dengan warisan yang disampaikan oleh si Rian tadi. Iya, dan jangan sampai istilahnya 2024 ini kita masih jadi negara penerima sumbangsih beras terbanyak dari luar negeri. Impor tadi yang katakanlah 2023 mencapai 3 juta ton. Wah gila banget, padahal kalau kita upayakan petani bagaimana, kita nggak bilang kesejahteraannya dulu deh, tapi bagaimana ya pemberian pupuk, terus habis itu ya menjadi wadah buat mereka untuk lebih memproduksi, lebih produktif lagi, itu bisa terrealisasi. Oke. Bagaimana teman-teman, tertarik kembali ke akarnya atau kembali ke desanya, membangun desanya? Masih belum tertarik, terima kasih. Masih nunggu solusi dari cawapresnya soal debat ini nanti gimana pada akhirnya. Harusnya sih memang ada solusi tadi yang ditawarkan masing-masing paslon untuk menggerakkan para generasi muda tersebut untuk kembali membangun desanya. Dan ini juga erat kaitan dengan pemerataan ekonomi kan akhirnya. Yang jadi penting juga kayak disparitas antara kota dan desa itu kan yang harus dicecer juga solusinya apa. Karena mayoritas hari ini kan masyarakat kita didominasi penduduk yang ada di desa. Karena hari ini masih banyak jargon yang ayo kita membangun di desa, bukan pembangunan desa tapi membangun di desa. Betul. Oke, kita nanti akan lanjut ngobrol ke situ. Oke, kita cek lagi situasi terkini kondisi di Jakarta Convention Center. Halo dengan Edwin. Bersama saya, sekarang bukan di halaman depan lagi. Sekarang sudah ada di dalam, dan ini bahkan sudah ada di red carpet, yang akan menjadi tempat para capres dan cawapres yang akan melalui tempat ini untuk bersama-sama masuk ke pintu utama. Ini pintu utamanya ada di belakang saya nih, sahabat Kompas TV, Valen, Rozi. Dan memang kalau sepanjang yang saya lihat, sepanjang dari saya kedatangan, dari awal masuk, dan ini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa saya kok beda tadi bajunya? Ini bahkan jaket saya harus dilepas untuk melakukan pengecekan di depan. Dan ini ID card harus selalu digunakan karena memang ini menjadi verifikasi kita, teman-teman, untuk masuk dan nantinya untuk kita melihat keadaan di dalam. Nah, jika melihat tadi dari pantauan para tamu undangan yang sudah hadir, dari setiap paslonnya sudah hadir, baik dari yang pertama yakni ada Anies, lalu juga ada Muhaimin, lalu yang paslon kedua ada Prabowo Gibran, dan yang ketiga ada Ganjar Mahfud. Nah, masing-masing menggunakan baju yang seperti biasa kita lihat di debat-debat sebelumnya. Dan kalau dilihat dari red carpet tadi bahkan sudah ada beberapa anggota dari masing-masing tim ses seperti itu. Dan jika melihat pantauan langsung juga, memang sekarang masih terbilang sepi seperti itu untuk di bagian dalam. Karena memang semua orang masih menunggu capres dan cawapres. Tapi saya ingin mengajak sahabat Kompas TV semua untuk melihat kalau di sini ada beberapa bagian. Terima kasih Edwin atas laporan Anda. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube Kompas TV.
Masih di jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 bersama saya Friska Clarissa. Hanya 40 menit lagi jelang debat calon wakil presiden. Kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing pasangan calon. Yang ada di kiri layar Anda adalah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Cawapresnya Muhaimin Iskandar yang saat ini menuju ke area JCC Jakarta Convention Center Senayan untuk mengikuti debat keempat Cawapres. Di kanan layar Anda adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center. Sudah ada tim ses dari masing-masing pasangan calon, kita tinggal menunggu kehadiran kandidat di JCC. Tadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah berada di kediamannya dan menantikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk nantinya juga berangkat menuju ke JCC. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah menuju ke JCC. Dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sedang perjalanan tadi setelah dari Jawa Timur juga akan nanti langsung ke Jakarta Convention Center. Ini adalah debat keempat pemilihan presiden dan kesempatan kedua bagi calon wakil presiden untuk adu gagasan. Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh masing-masing cawapres terkait dengan tema hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Soal bagaimana kesiapan masing-masing calon wakil presiden sejak masa kampanye beberapa hari lalu juga kami sudah menemui masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden termasuk juga hari ini Cawapres nomor urut 1 misalnya Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa persiapannya adalah mempelajari materi terkait dengan tema debat keempat hari ini. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa minta didoakan agar debat keempat ini berjalan lancar. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan bahwa sudah siap juga menghadapi debat, tidak ada persiapan khusus. Tapi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menambahkan bahwa akan menyampaikan soal politik pupuk, salah satu yang di-highlight di debat kali ini. Tadi juga di jelang debat Cawapres kita sudah sama-sama membahas apa yang akan dibawa, ide apa yang akan dibawa ke debat kali ini. Misalnya soal pangan agraria, ini yang jadi perbincangan hangat soal food estate misalnya yang tadi sudah dijawab juga oleh masing-masing tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 yang siap dibawa ke debat Cawapres nanti. Yang ada di layar kaca Anda adalah pengamanan di Jakarta Convention Center karena seperti yang saya bilang hanya 40 menit lagi kita akan sama-sama mendengarkan adu gagasan dari masing-masing calon wakil presiden. Dan pengamanan pun sudah semakin ketat untuk kelancaran acara debat calon wakil presiden kali ini. Kita akan bicara lagi bagaimana persiapan lebih detail dari masing-masing calon wakil presiden masih bersama dengan tim ses dari ketiga cawapres. Ada Daniel Johan, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, ada juga Edi Suparno yang merupakan wakil ketua TKN Prabowo Gibran dan Sumantri Suwarno, wakil sekretaris TPN Ganjar Mahfud dan para pendukungnya semuanya mana suaranya? Masih semangat ya. Semakin tidak sabar. Pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah persiapan para cawapres ini kan tidak hanya bicara soal bagaimana tema yang akan dibahas di debat kali ini, tapi juga bagaimana pembawaan dirinya agar meyakinkan. Karena menguasai tapi di panggung juga tidak bisa menyampaikan dengan baik akan jadi flop. Nah, apa strateginya dari mulai Bung Daniel dulu? Ya pertama istirahat yang cukup ya, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan. Yang kedua tidak ada kelelahan yang berlebihan, yang penting bisa secara tampil alami, menguasai data, menguasai apa menjadi visi misi, semangat perubahan yang ingin dibawa Amin untuk rakyat. Jadi selama ada semangat membawa masyarakat menjadi hidupnya lebih baik, itu akan sangat membantu nanti. Oke, tepuk tangan untuk tadi tim ses nomor urut 1. Kalau dari Mas Edi gimana untuk Mas Gibran? Ya kita lihat di dalam debat pertama Mas Gibran alhamdulillah bisa memupus keraguan dari banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Mas Gibran itu belum punya pengalaman dan pasti akan keok di dalam debat pertama. Ternyata tidak seperti itu. Dan waktu itu rumusnya adalah satu,
Mas Gibran, be yourself, jadilah dirimu sendiri gitu. Oke. Dan sekarang pun strateginya tidak berbeda, karena justru yang ingin dilihat masyarakat adalah genuitas daripada Mas Gibran. Dan ini akan ditunjukkan ditambah lagi dengan adanya penguasaan materi oleh Mas Oke. Gibran, khususnya di bidang-bidang yang memang memerlukan perhatian yang khusus, seperti masalah energi, transisi energi, masalah lingkungan hidup, sumber daya alam, dan lain-lain. Dan itu akan Mas Gibran kupas secara tuntas dalam debat malam ini. Oke, tepuk tangan juga untuk pasangan nomor urut 2. Sebelum saya lanjut ke Pak Sumantri, ini adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center, karena informasinya calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta Convention Center. Ini yang ada di layar kaca Anda. Nah, kalau yang ini juga yang sudah tiba, Anies Mohaimin juga sudah ada di Jakarta Convention Center, sudah tiba di arena debat. Setelah tadi bersama-sama berangkat dari kawasan Senayan, Anies Mohaimin, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 sudah tiba di Jakarta Convention Center. Begitu pula dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang tadi sudah terlebih dahulu tiba di JCC. Jadi sebentar lagi karena memang waktunya hanya singkat sekali, hampir 30 menit lagi jelang debat, sehingga yang kita nantikan adalah kehadiran masing-masing capres-cawapres. Kenapa perlu hadir segera? Karena agar bisa dimulai tepat waktu debat cawapresnya, dan tentunya sudah tidak sabar ya para calon pemilih ini untuk mendengar ada keseruan apa, adu gagasan apa. Karena setiap debat maupun itu debat capres, debat cawapres selalu ada momen menariknya, adu argumen dari para kandidat inilah yang dinantikan. Ini dia, Anies Mohaimin, capres-cawapres nomor urut 1 sudah tiba di lokasi debat, sudah turun dari mobil dan masuk ke arena debat untuk bersiap-siap. Juga sudah ada undangannya. Kalau tadi menurut informasi dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang ada di JCC, bahwa undangan di arena debat ini dibatasi. Hanya sekitar 75 saja yang bisa masuk ke arena debat. Tapi yang tidak bisa nonton ke JCC, jangan khawatir, ada di Kompas TV ya. Kita akan nonton bareng bagaimana nanti jalannya debat keempat calon wakil presiden. Ini dia capres-cawapres nomor urut 1 masuk ke arena debat, dan di debat kali ini kita akan lihat bagaimana apa saja gagasan yang ditawarkan terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tadi sudah ada pertanyaan juga dari kawan-kawan mahasiswa, misalnya soal konflik agraria, perlindungan untuk masyarakat adat, ini yang akan dinantikan. Bagaimana masing-masing calon wakil presiden ini bisa memberikan jawaban yang bisa dimengerti. Tentu saja membumi untuk calon pemilih jadi hal yang paling penting, dan juga logis untuk diimplementasikan. Itu nanti akan dinilai oleh para calon pemilih. Kita juga nantikan bagaimana capres-cawapres lainnya, capres-cawapres nomor urut 2 masih kita nantikan juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan calon wakil presiden nomor urut 3 juga Mahfud MD sudah ada di lokasi. Jadi yang kami tampilkan di layar kaca Anda saudara adalah gambar-gambar terbaru. Kami terus menampilkan gambar-gambar terbaru, dan ini sebelumnya saat cawapres Mahfud MD sudah tiba sebelum Anies Mohaimin tiba di JCC. Jadi yang kami tampilkan adalah gambar-gambar terkini bagaimana capres-cawapres pergerakannya sampai ke JCC. Jadi yang masih kita nantikan adalah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto beserta cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang masih kita nantikan kehadirannya. Tadi saya sambung dulu ke Mas Sumantri, ke Pak Sumantri, karena belum dapat giliran nih. Gimana taktiknya agar bisa menyampaikan ini dengan baik? Oke, pertama-tama situasi kita sedang sangat fresh karena kita baru saja mendapat dukungan dari Slank, salah satu grup musik terbesar dengan pengikut yang sangat luas di Indonesia. Ini menambah semangat kita untuk debat hari ini. Kemudian terkait bagaimana taktik debat. Jadi kita merasa bahwa debat capres-cawapres adalah unjuk bagaimana pemimpin tertinggi eksekutif di Indonesia akan mengeksekusi kebijakan. Jadi yang akan kita sampaikan adalah soal strategi pembangunan, soal filosofi kebijakan. Pak Mahfud tidak akan sama sekali terjebak kepada istilah-istilah rumit yang
sudah pernah dilakukan oleh Mas Gibran tentang apa namanya carbon capture and storage, SGI atau sego gudeg iwak pecel atau apa ini. Tetapi kita akan fokus kepada substansi kebijakan. Fokus substansi ya. Kita tahan dulu di situ. Kita akan bahas lagi bagaimana perkembangan terkini di JCC usai jeda di jelang debat calon wakil presiden 2024. Apa? Tadi uang? Sorry lagi ke drum. Ini remote aja. Berabul. Oh lu pada berabul. Oh 5 ya? Corner. Aduh. JDM apa mau? JDM yang manis domestik di market ya. Berapa? Ada tadi di dalam, berapa bang? Bentar ya. Pak Ganjar.
Udah bang dipotong tadi. Abang lah. Abang lah. Bang, apa namanya? Ada kerjaan Ipan? Yes. Ini nih kopi. Astagfirullahaladzim. Lu? Kali. Lu? Enggak, Bang. Ya udah sini tadi nih. Masih di jelang debat Cawapres 2024 bersama saya Friska Clarissa, hanya menghitung menit jelang debat keempat dimulai. Kita lihat di Jakarta Convention Center yang sudah tiba adalah Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Yang masih kita nantikan kehadirannya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kita saksikan pengamanan juga semakin ketat karena memang dibatasi di JCC yang bisa masuk ke area dalam debat hanya kurang lebih 75 undangan, sisanya menunggu di luar arena utama debat. Dan saat ini juga kita lihat masih menunggu kedatangan capres-cawapres lainnya untuk mengikuti debat keempat ini. Nah, lalu bagaimana yang disiapkan oleh masing-masing cawapres, kita akan tekankan lagi masih bersama kita. Sekaligus juga ini jadi penutup diskusi untuk Mas Daniel, Mas Edi, juga Pak Sumantri. Jadi apa yang harus publik tunggu dari performa masing-masing cawapres? Dari mulai Bung Daniel dulu. Ya, pertama adalah kita akan memastikan perubahan itu membawa kebaikan dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hati Pak Anies dan Pak Muhaimin ada untuk segenap petani dan nelayan dan masyarakat adat. Pak Anies dan Pak Muhaimin akan memastikan subsidi pupuk, subsidi solar untuk nelayan akan meningkat. Yang sekarang ini anggaran untuk petani dan nelayan kurang dari 0,5% APBN, kita berharap dan akan berjuang setidaknya nanti menjadi 3% dari APBN. Ya. Kita akan memberikan jaminan, kita akan memberikan bantuan pupuk 2 juta per hektar per masa panen kepada petani. Ya. Terakhir, boleh dengarkan dulu ya, silakan. Persoalan lingkungan yang kita bahas pada malam ini sangat penting karena masa depan bumi, masa depan manusia itu tergantung dari saat ini kita mengelola penghidupan. Sehingga untuk menyelamatkan bumi, untuk menyelamatkan Indonesia, mari kita selamatkan kemanusiaan dengan membangun dengan cara yang benar. Dan itu semua bisa dilakukan kalau para pemimpin dan kita semua tidak menjadi orang yang serakah. Baik, terima kasih Bung Daniel. Berikutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Bung Edi, Mas Edi silahkan ringkas saja untuk penutup ini. Ya, salah satu dari prinsip Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Karena kita melihat bahwa pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki kinerja yang sangat baik. Dari segi ekonomi, dari segi penanganan COVID, dari segi pemberian bantuan sosial dan lain-lain, itu sangat baik. Yang kita ajukan di dalam debat ini adalah program-program yang sifatnya realistis, tidak hanya populis. Tidak hanya akan memberikan ini, menjanjikan ini dan lain-lain. Tetapi bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang ketika insya Allah Pak Prabowo diberikan mandat untuk memimpin negeri ini. Nanti ketika beliau kemudian memimpin, Mas Edi, program ini harus direvisi. Tapi ini kita tidak akan lakukan. Karena realistis. Ini nanti dilanjutkan lagi. Sebentar kita lihat dulu Pak Prabowo dengan Mas Gibran baru saja keluar dari Kertanegara. Nanti saya akan berikan juga kesempatan Mas Edi melanjutkan tadi sedikit menutup. Tapi ini Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berangkat dari Kertanegara Jakarta, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menuju ke lokasi debat karena memang 20 menit lagi jelang debat ini dimulai. Tidak ada pernyataan yang disampaikan, tapi tadi melambaikan tangan dan sebelumnya juga sudah menekankan siap diiringi oleh iring-iringan
tim suksesnya juga menuju ke JCC. Mas Edi juga nanti akan menuju ke JCC ya, Mas Edi, setelah dari diskusi ini. Silakan dilanjutkan, Mas Edi. Ya, jadi saya kira masyarakat sudah cerdas dan bisa mengevaluasi program yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Jika memang itu sifatnya terlalu populis, mereka juga akan melihat bahwa ini adalah iming-iming. Dan akan nanti pasti akan mendapatkan kritikan yang sangat tajam. Oleh karena itu kita tetap berpegang pada program-program yang sifatnya realistis, to the point, dan yang bisa kita capai, yaitu achievable. Dan ini merupakan program di bidang energi, di bidang sumber daya alam, di bidang lingkungan hidup yang sangat penting saat ini, termasuk juga di bidang-bidang lain, termasuk desa. Kita sekarang melihat bahwa pembangunan itu sekarang tidak dimulai dari desa, harus dikembalikan lagi ke desa. Itu karena banyak terjadi urbanisasi, sehingga memang kita kembalikan, kita kuatkan pembangunan mulai dari desa. Oke, terima kasih Mas Edi. Nah berikutnya ini Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Momennya pas sekali ya sebelum Pak Sumantri. Kita lihat Ganjar Pranowo beserta istri Bu Atiko sudah masuk ke area JCC. Nah apa yang patut ditunggu? Tadi seperti narasumber lainnya, boleh ringkas juga Pak Sumantri? Oke, ini pesan paling penting untuk adik-adik mahasiswa dan anak muda. Jadi topik debat pada malam hari ini sangat penting karena apa? Dalam setiap pertumbuhan ekonomi penambahan penduduk, kita selalu butuh pasokan pangan, kita selalu butuh pasokan energi. Kebutuhan pangan dan kebutuhan energi akan dipenuhi melalui proses-proses yang masif yang kadangkala bertentangan dengan penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu pasangan Ganjar Mahfud secara jelas berjanji untuk menjaga lingkungan yang lestari. Karena itu bukan saja bagian dari tanggung jawab etik kepemimpinan nasional, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kepada anak cucu kita di masa depan. Kita tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya. Tunggu, tenang dulu. Kita tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini untuk melayani pemenuhan kebutuhan generasi ini. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang kedua, pasangan Ganjar Mahfud ingin memastikan bahwa dalam setiap program pembangunan tidak ada kelompok yang tertinggal. Dan malam hari ini ada khusus subtopik mengenai masyarakat adat. Kita ingin memastikan masyarakat adat yang jumlahnya hampir 70 juta dilindungi hak-haknya dalam proses pembangunan nasional. Demikian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Bung Daniel Johan. Terima kasih Mas Edi Suparno. Terima kasih juga Pak Sumantri Suwarno. Tepuk tangan untuk para tim ses yang tadi sudah berdiskusi. Dan kita juga masih menantikan bagaimana perkembangan terkini di Jakarta Convention Center 15 menit jelang debat. Tetap bersama kami di Kompas TV. Masih. Thank you, Mas.
menit lagi jelang debat, masih di jelang debat Cawapres 2024. Saya minta mana tepuk tangannya masing-masing paslon, mana pendukung paslon nomor urut 1, suaranya? Pendukung paslon nomor urut 2. Dan pendukung paslon nomor urut 3, mana suaranya? Ini memang ya Friska ya, sejak sore sampai malam ini luar biasa ya, energinya 100% ya. Ini kayaknya nggak serak-serak ya di sini. Iya, karena energinya semakin besar, semakin penasaran. Kita lihat juga bagaimana di Jakarta Convention Center bahwa Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sudah tiba di lokasi. Kita juga masih menantikan sebentar lagi Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan segera tiba. Dan Capres-Cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah tiba di JCC. Artinya sebentar lagi ya Audrey, kita akan menantikan debat keempat Pilpres yang akan diikuti para calon wakil presiden. Ya, dan ini karena merupakan juga arena pertarungan terakhir ya bagi calon wakil presiden di dalam debat. Karena ini sudah memasuki debat keempat, debat terakhir untuk calon wakil presiden. Jadi saya yakin, semuanya juga yakin di sini semuanya 1, 2 dan juga 3 masing-masing cawapres akan memberikan energi yang paling maksimalnya, memberikan semangat yang maksimalnya, dan juga kita tunggu katanya kan ada elemen of surprise apa dari masing-masing calon wakil presiden nih Friska. Betul, kejutan apa yang dinantikan? Kita lihat juga bagaimana di Jakarta Convention Center saat ini calon presiden nomor urut 2 dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di lokasi debat dan akan segera turun bergabung juga dengan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Artinya sebentar lagi debat keempat calon wakil presiden akan dimulai dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ini dia gambar langsungnya dari JCC. Prabowo Gibran sudah tiba di lokasi debat. Berarti itu artinya dengan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga sudah tiba di JCC Senayan Jakarta, sudah lengkap semua dah. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD sudah tiba untuk siap dalam debat calon wakil presiden dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Hanya menghitung menit saja, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama lihat bagaimana adu gagasannya. Tadi sebelumnya di jelang debat ini sudah ada juga adu gagasan dari masing-masing tim ses yang masing-masing percaya diri, bilangnya percaya diri dan akan memberikan kejutan terkait dengan tema debat juga ya termasuk. Betul, ya. sudah menguasai tema debat dan bagaimana pula nanti pembawaannya bisa meyakinkan para calon pemilih. Karena kalau kita lihat di debat pertama calon wakil presiden itu sangat dinantikan. Bagaimana adu argumen antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Bagaimana dengan debat keempat ini? Karena bicara soal setiap tema debat itu spesifik, membahas masalah atau tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Misalnya saja untuk pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria. Tadi perdebatan muncul soal food estate. Sudah disampaikan bagaimana pandangan paslon nomor urut 1, 2, 3. Juga konflik agraria dan masyarakat adat juga punya kebijakan dan regulasi yang disiapkan oleh masing-masing pasangan calon. Ini yang kita nantikan di panggung debat. Ya, karena tentunya pada endingnya atau akhirnya adalah ini menentukan masyarakat akan memilih siapa di tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini kita akan flashback sejenak ya. Ini yang sudah datang adalah sudah tiba di JCC adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ditemani sang istri. Begitu ya, sudah tiba dengan memakai kostumnya sama ya dari debat 1, 2, 3, 4. Memakai kostum jas begitu ya untuk pasangan nomor urut 1. Oke, dan juga sudah hadir di JCC Senayan Jakarta, baru saja tadi calon
presiden nomor urut 2 dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga sudah siap untuk mengikuti debat keempat ini. Begitu pula dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga sudah tiba di arena debat calon wakil presiden. Artinya memang hanya hitungan menit debat akan dimulai. Saat ini persiapan teknis untuk para calon wakil presiden berdebat sudah dilakukan di JCC Senayan Jakarta. Kita akan lihat bagaimana adu argumen dari masing-masing pasangan calon. Misalnya saja soal isu pangan. Tadi tantangan yang dihadapi yang juga harus dipecahkan oleh masing-masingnya adalah bagaimana produksi beras dalam negeri yang cenderung stagnan. Tadi di jelang debat para calon tim ses dari paslon nomor urut 1, 2, 3 sudah bilang bahwa punya visi misi itu dan akan menyampaikannya di panggung debat. Ini visual yang Anda saksikan adalah Ganjar Pranowo ya Audrey ya, capres nomor urut 3. Iya, memang dari capres dan juga cawapres nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud biasanya dalam 1, 2, dan 3 jalannya debat memang bersamaan, tapi kali ini memang berbeda ya, maksudnya tiba di JCC Senayannya ini berbeda karena memang sebelumnya Ganjar Pranowo juga menghadiri beberapa kegiatan, salah satunya di Sidoarjo, Jawa Timur, sebelumnya juga ada di Bandung, dan untuk Mahfud MD sendiri memang konsentrasinya hanya di Jakarta, mempersiapkan stamina, mempersiapkan debat malam hari ini. Sementara untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka tadi berangkat langsung dari Kertanegara yang kemudian bersama-sama ke JCC. Yang Anda saksikan di layar saat ini adalah cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat tiba di Jakarta Convention Center untuk mengikuti debat calon wakil presiden karena ini adalah momennya para calon wakil presiden, para calon RI2 untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan tema yang spesifik dan juga sudah pernah disinggung oleh masing-masing paslon di masa kampanye. Kita lihat apakah dalam waktu yang diberikan bisa menyampaikan ini dengan baik di depan halayak karena performa debat ini juga yang bisa menarik simpati para calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Dan yang ini adalah pasangan calon nomor urut 2 yang paling terakhir ya, yang tiba di JCC Senayan ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tentu malam hari ini penonton pemirsa Kompas TV dan seluruh masyarakat Indonesia menunggu karena bisa saja berpotensi dengan setelah debat nanti bisa mengubah mungkin ya pilihan dari masing-masing masyarakat setelah debat nanti, karena pun mereka juga pasti masyarakat akan menilai ya Friska ya bagaimana performanya, meyakinkan caranya ke masyarakat terkait dengan ide dan juga gagasan. Apalagi masih banyak undecided voters yang masih harus diraih suaranya dan kita sama-sama nantikan bagaimana debat calon wakil presiden 2024. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra. Terima kasih, selamat menyaksikan debat calon wakil presiden 2024.